Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, S. Hamintarja. Audiobook, novel silat. Bab 112. Ketika semuanya sudah mapan, maka Mahisa Bungalan pun minta diri bersama pasukan berkuda yang masih tertinggal di padepokan itu. Bersama guru aku Sangling yang lama, maka Mahisa Bungalan telah membawa para tawanan ke Sangling. Tawanan yang menurut penilaian Mahisa Bungalan dan bahkan juga Mahendra, bahwa orang-orang Windu Putih itu sudah tidak berbahaya lagi. Meskipun demikian, di sepanjang jalan, prajurit berkuda dari Sangling itu pun tetap berhati-hati. Iring-iringan itu memang menarik banyak perhatian orang-orang yang tinggal di padukuhan-padukuhan yang dilalui. Namun mereka pun segera mengenali pertanda-pertanda yang ada pada para prajurit Sangling, sehingga mereka pun segera mengetahui pula, bahwa prajurit berkuda dari Sangling itu tengah menggiring tawanan untuk dibawa ke Sangling. Seperti yang diperhitungkan, memang tidak ada hambatan di perjalanan. Sementara di padepokan Suryantal, keadaan pun telah berangsur tenang. Ketegangan-ketegangan sudah tidak lagi mewarnai kehidupan di padepokan itu. Namun jumlah orang-orang padepokan itu telah berkurang. Beberapa orang di antara mereka telah gugur ketika orang-orang Windu Putih menyerang. Untunglah, bahwa orang-orang padepokan Suryantal telah sempat menempa diri dalam kesatuan ilmu, sehingga kerjasama di antara mereka pun menjadi semakin baik di samping secara pribadi orang-orang Suryantal memang lebih baik dari orang-orang Windu Putih. Mahendra yang melihat keadaan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak sampai hati untuk meninggalkan padepokan itu. Kedua anaknya itu masih belum sembuh benar, sehingga mereka masih harus memikirkan diri mereka di samping seluruh isi padepokan. Namun memang tidak banyak persoalan yang kemudian timbul. Orang-orang padepokan itu telah kembali ke dalam kerja mereka masing-masing. Sawah mereka sama sekali tidak terbengkalai. Bahkan orang-orang padukuhan terdekat pun telah menghubungi mereka untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Satu benturan kecil, berkata Mahisa Murti. Bukan benturan kecil, jawab salah seorang bekel dari padukuhan itu. Menilik yang terjadi serta bekas-bekasnya, maka tentu benturan yang besar. Ada beberapa buah barak yang hancur serta pintu gerbang pun telah pecah pula karenanya. Dan menilik mereka yang gugur, pertempuran itu tentu pertempuran yang besar. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Sementara Mahisa Pukatlah yang menjawab. Memang agak mengejutkan Ki Bekel. Namun kita dapat bersyukur bahwa semuanya dapat diatasi. Yang Maha Agung masih melindungi kami, seisi padepokan ini. Jika ada di antara kami yang panggilnya, maka agaknya memang sudah sampai pada batas garis pepesten. Batas garis kematian. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Dengan ikhlas maka ia pun telah menawarkan bantuan jika diperlukan. Baiklah Ki Bekel, jawab Mahisa Murti. Meskipun kami juga memiliki sedikit tanaman bambu, tetapi jika kami kekurangan bambu nanti, di saat kami perbaiki barak-barak kami, maka kami akan mohon bantuan Ki Bekel. Namun kami belum tergesa-gesa memperbaikinya karena kami masih harus membuat persiapan-persiapan. Mungkin kami masih harus memintal ijuk untuk tali atau menebangi beberapa batang kayu. Kami juga harus mengumpulkan jerami untuk dianya menjadi bahan atap, karena agaknya sulit untuk mencari ijuk. Sebenarnya lah ijuk yang lama masih dapat dipergunakan, berkata Ki Bekel. Asal kita dengan cermat mengumpulkannya dari reruntuhan barak-barak itu. Ijuk itu akan kami jadikan tali. Bukankah untuk membangun barak serta memperbaiki pintu gerbang akan dibutuhkan tali ijuk yang banyak sekali, jawab Mahisa Murti. Ki Bekel mengangguk-angguk. Ia pun menyadari bahwa tidak terlalu banyak tumbuh pohon aren di sekitar padepokan itu, sehingga memang agak sulit untuk mengumpulkan ijuk dalam jumlah yang banyak di waktu yang pendek. Karena itu, maka orang-orang padepokan agaknya memilih jerami untuk membuat bahan atap barak-barak mereka yang rusak. Demikianlah, maka orang-orang padepokan Suryantal itu telah mulai mempersiapkan diri untuk membangun padepokan mereka yang telah menjadi rusak dalam pertempuran yang baru saja terjadi. Yang dilakukan mula-mula oleh orang-orang padepokan itu adalah membuat tali ijuk sebanyak-banyaknya. Yang lain telah menebangi beberapa batang kayu. Mereka juga memilih batang-batang kayu yang tidak terlalu besar, yang akan mereka pergunakan untuk membuat pintu gerbang. Sebagaimana pintu gerbang semula dari padepokan itu adalah terbuat dari anyaman batang-batang kayu yang diikat dengan tali-tali ijuk yang kokoh.
Mereka telah memotong-motong batang-batang kayu yang akan mereka anyam secara utuh itu dan menjemurnya agar menjadi kering. Baru kemudian maka orang-orang Suryantal itu mulai menebangi batang-batang bambu milik padepokan mereka sendiri. Setelah dipotong-potong dan yang perlu telah dibelah pula, maka potongan-potongan bambu itu direndam ke dalam air. Dengan demikian, maka orang-orang Suryantal itu dapat memperhitungkan seberapa mereka akan minta bantuan bambu kepada Ki Bekel Padukuhan terdekat. Dengan merendam persediaan bambu yang akan mereka pergunakan, maka mereka telah membuat tali ijuk sebanyak-banyaknya. Mereka memerlukan bahan yang tidak mudah dimakan oleh sebangsa rayap. Sambil menunggu, maka orang-orang Suryantal itu telah menyiapkan semua keperluan bagi pembangunan beberapa bagian dari barak-barak mereka yang rusak. Ketika orang-orang Suryantal sibuk dengan usaha mereka memperbaiki padepokan mereka yang rusak, maka di Sangling, orang yang mengaku guru Aku Sangling itu pun benar-benar telah memenuhi keinginannya untuk menitipkan ilmunya pada Aku Sangling yang baru untuk dapat bertahan dan bahkan dikembangkan jika ia sendiri pada saatnya akan meninggalkan dunia. Dengan sungguh-sungguh Mahisa Bungalan telah berusaha untuk menyadap ilmu dari orang itu. Mula-mula yang dilakukan oleh guru Aku Sangling itu adalah mengetahui ilmu yang telah ada di dalam diri Mahisa Bungalan. Tatarannya, tingkatnya dan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kemudian sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ia berkata, ilmu yang sangat dahsyat. Aku tidak akan dapat memberikan lebih dari yang sudah ada di dalam diri aku. Yang dapat aku titipkan adalah ilmu yang akan dapat mengisi sela-sela dari ilmu yang telah aku miliki. Mungkin satu cara yang lain yang dapat dipergunakan untuk melontarkan ilmu yang dahsyat yang sudah ada pada aku. Serta ilmu sejenis yang meskipun tidak akan sedahsyat ilmu yang sudah ada, namun mempunyai kelainan kegunaan yang barangkali akan berarti bagi aku. Demikianlah, maka Aku Sangling telah menempa diri. Dengan menerima ilmu dari guru Aku Sangling yang lama maka ilmu Mahisa Bungalan menjadi semakin lengkap. Ia memiliki kekuatan ilmu yang dahsyat dari ilmu Gundala Sasra. Sementara itu, ia telah mendapat warisan ilmu yang lain dari guru Aku Sangling itu. Bahkan kemudian Mahisa Bungalan telah mampu membuat ilmu itu luluh di dalam dirinya. Dengan kemampuan daya lontar yang diwarisi dari guru Aku Sangling yang lama itu, ia dapat melontarkan ilmu puncaknya Gundala Sasra. Bahkan kemampuan-kemampuan yang menggetarkan yang lain telah dapat dikuasainya di samping ilmu Gundala Sasra itu. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Padepokan Suryantal, maka Mahisa Bungalan pun memerlukan waktu yang cukup lama. Tetapi ia tidak meninggalkan tugasnya sehari-hari meskipun hampir setiap malam ia berada di dalam sanggar, atau di lereng-lereng pegunungan dan di lembah-lembah yang sepi. Ternyata bahwa orang yang menyebut dirinya guru dari Aku Sangling itu telah berbuat dengan jujur. Ia benar-benar melakukannya tanpa pamrih selain sekedar menitipkan ilmunya agar tidak punah bersama kematiannya jika saat itu tiba. Karena itu, maka ketika menurut pertimbangan orang itu, Mahisa Bungalan telah mewarisi dasar-dasar ilmunya lengkap, maka ia menganggap bahwa tugasnya telah selesai. Aku, berkata orang itu, dasar-dasar ilmu yang ada padaku telah aku wariskan. Aku tahu pasti bahwa dalam waktu yang singkat semuanya akan berkembang dan bahkan atas alas ilmu yang telah ada di dalam diri aku, maka ilmu aku akan jauh melampaui kemampuanku. Karena itu, aku mohon aku tidak jemu-jemunya menilik setiap perkembangan ilmu aku itu sebaik-baiknya. Mencari tanpa jemu-jemunya kemungkinan-kemungkinan yang paling baik bagi perkembangan selanjutnya. Jangan terpancang pada apa yang telah ada sebagai unsur gerak dari ilmu itu. Tetapi aku akan dapat mencari dan menciptakan kemungkinan yang akan lebih berarti. Mahisa Bungalan mengangguk kecil. Dengan sendat ia berkata, terima kasih. Aku telah membawa bekal yang jauh lebih lengkap sekarang. Orang yang menyebut guru Aku Sangling itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, Aku mohon aku untuk mewariskan semua ilmu yang ada di dalam diri aku bagi seorang yang paling dapat dipercaya. Aku adalah orang Singasari. Meskipun kini kesatuan Singasari dan Kediri dapat dipertahankan, namun bukan berarti untuk seterusnya akan demikian. Kediri pada dasarnya tidak ingin berada di bawah kuasa Singasari. Jika saat ini kesatuan itu masih dapat bertahan, karena ada orang-orang yang mengerti arti dari persatuan itu, maka pada suatu saat pikiran-pikiran lain akan tumbuh dan berkembang. Aku Sangling itu termangu-mangu.
Ternyata bahwa wawasan orang itu bukannya sekedar karena ia tidak mau ilmunya menjadi punah. Tetapi ada keinginan padanya, bahwa aku Sangling itu akan dapat membantu mempertahankan keseimbangan. Apakah aku Sangling itu sendiri, atau keturunannya atau orang lain yang dipercaya? Agaknya orang itu mempunyai wawasan jauh dalam hubungan yang nampaknya masih mapan antara Singasari dan Kediri. Namun benih-benih sebagaimana dikatakan itu memang sudah ada sejak semula. Bahkan seakan-akan tidak pernah padam sejak Kediri disatukan dengan Singasari oleh aku di Tumapel, yang kemudian memegang pimpinan pemerintahan bergelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi. Tetapi jika orang-orang yang berusaha untuk tetap mempertahankan keseimbangan persatuan itu seperti Pangeran Singanarpada dan beberapa orang senapati yang sejalan dengannya, termasuk aku Lemah Warah telah tidak ada, maka hubungan antara Kediri dan Singasari tentu akan menjadi goncang. Karena aku Sangling itu masih saja termangu-mangu, maka orang itu pun berkata, "Aku. Mungkin yang aku katakan itu belum nampak sekarang ini. Tetapi aku minta aku bersiap-siap sebagai orang Singasari yang berada di jalur pemerintahan Kediri. Bagaimanapun juga aku harus berusaha memandang persoalan itu dengan jernih pada setiap tahap. Aku akan mencoba," berkata aku Sangling. "Aku harus berusaha mempertahankan kepemimpinan ini. Pada saatnya kepemimpinan di Sangling harus jatuh ke tangan orang yang mempunyai sikap dan pandangan seperti aku khususnya dalam persoalan hubungan antara Singasari dan Kediri," pesan orang itu. "Terima kasih." Aku Sangling pun mengangguk-angguk. Namun tidak kalah pentingnya, aku titipkan agar ilmuku itu tidak punah karenanya. Jika kemudian ilmuku menjadi bagian dari jalur ilmu aku yang lain, aku tidak berkeberatan, karena dengan demikian ilmuku akan tetap menjadi unsur dari ilmu yang hidup dan bahkan mungkin berkembang lebih luas, berkata orang itu. "Aku akan selalu mengingat pesan ini," berkata Mahisa Bungalan. Demikianlah, maka pada saatnya, orang yang menyebut dirinya guru aku Sangling yang lama namun juga ternyata telah menjadi guru aku Sangling yang baru itu minta diri. Tanpa menyebutkan di mana ia tinggal, maka ia pun berkata, "Biarlah aku yang setiap kali datang kemari. Aku tidak perlu mengetahui tempat tinggalku. Seandainya aku tidak sempat lagi datang, maka rasa-rasanya hidupku di saat-saat terakhir masih juga berarti. Dendam itu telah terselesaikan." Aku Sangling mengerutkan keningnya. Namun ia tidak menjawab. Meskipun di dalam hati ia bertanya, apakah demikian itu merupakan satu-satunya jalan untuk mengucapkannya? Ia tidak mau menyinggung perasaan orang yang telah berbaik hati memberikan tuntunan kepadanya tentang ilmu yang bernilai tinggi di samping ilmunya yang telah ada lebih dahulu di dalam dirinya. Namun demikian, pesan orang itu tidak akan pernah dilupakan. Ia harus mempersiapkan masa depan Sangling untuk menghadapi kemungkinan yang buruk dalam hubungan antara Singasari dan Kediri. Namun agaknya penglihatan orang itu bukan sekedar sikap dan pendirian. Tetapi jika perlu harus diwujudkan dalam benturan-benturan sikap yang bakal terjadi, bahkan dengan kekerasan. Ternyata bahwa orang itu berpesan, agar aku Sangling mempersiapkan orang, apakah itu keturunannya atau orang yang paling dipercaya, untuk mewarisi ilmunya yang mungkin akan dapat disumbangkan bagi Singasari di masa mendatang. Dalam pada itu, di Padepokan Suryantal pun kerja yang keras sudah menjadi semakin ramai. Waktu yang diperlukan untuk merendam bambu telah cukup. Sementara tali-tali ijuk pun telah siap beberapa gulung, sehingga menurut dugaan, akan mencukupi bagi pembangunan barak-barak yang rusak serta pintu gerbang. Namun di samping itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang telah menjadi pulih kembali, masih saja berniat untuk mendirikan satu perguruan baru yang utuh di padepokan itu. Keduanya telah membiasakan diri untuk disebut sebagai putut. Mahendra memang telah memberikan beberapa petunjuk. Namun tiba-tiba saja Mahendra bertanya, "Apakah keberatan kalian jika padepokan ini tetap disebut Padepokan Suryantal?" "Padepokan ini tentu akan dihubungkan dengan isinya," sahut Mahisa Murti. "Jika kami yang ada di padepokan ini kemudian disebut perguruan Suryantal, maka kami memang agak berkeberatan." "Suryantal yang sebenarnya bukan sebuah perguruan yang hitam," berkata Mahendra. "Tetapi noda itu telah terpercik di atasnya. Selain itu, maka jika orang menyebut Suryantal, maka kita sudah mulai membayangkan tongkat-tongkat panjang yang dianggap menjadi ciri dari perguruan ini," jawab Mahisa Murti. Mahendra mengangguk-angguk. Katanya, "Persoalannya tinggallah pada nama.
Karena itu, maka kalian akan dapat memilih nama yang sesuai. Tetapi apakah nama itu menjadi demikian penting bagi kalian? Nama adalah lambang dari kepribadian sebuah perguruan, jawab Mahisa Pukat. Jika kita mendengar nama sebuah perguruan, maka kita dapat membayangkan wujud dari perguruan itu. Itu dapat terjadi setelah kita mengenal perguruan itu, berkata Mahendra. Tetapi nama yang baru sama sekali, masih belum merupakan citra dari perguruan itu. Mungkin orang yang membuat nama itu sudah mempunyai wujud yang mantap. Namun bagi orang lain yang baru mendengar untuk pertama kalinya, memang bukan apa-apa. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Sementara itu Mahendra pun kemudian memberikan pendapatnya. Lebih baik, kita benahi dahulu padepokan ini. Baru kemudian kita memikirkan nama itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan nada datar Mahisa Murti berkata, "Baiklah ayah. Kita akan memperbaiki lebih dahulu padepokan ini." Mahendra tersenyum sambil berkata, "Bagus. Kita akan mulai dengan kerja." Sebenarnya lah, maka padepokan Suryantal itu pun menjadi terlalu sibuk dengan kerja. Mereka mulai mengangkat bambu-bambu yang telah direndam untuk dikeringkan. Sementara itu, mereka yang memiliki keterampilan untuk mengerjakan kayu, telah melakukannya pula. Mereka telah mulai mengganti pintu di gerbang halaman padepokan itu yang dibuat untuk sementara, dengan pintu yang sebenarnya. Para penghuni padepokan itu terutama yang memiliki kemampuan mengerjakan kayu, telah sibuk membuat pintu gerbang. Batang-batang kayu yang bulat telah diikat dengan tali-tali ijuk. Kemudian kayu yang menjadi gantungan serta uger-uger yang sangat kuat. Ternyata bahwa untuk membuat pintu gerbang itu diperlukan cukup banyak tenaga. Beberapa orang harus mengangkat kayu-kayu yang akan diikat menjadi daun pintu. Yang lain membuat palang dan gapit. Sementara yang lain lagi memasang uger-uger dan selarak serta gantungannya. Pada saat pintu gerbang itu sudah mendekati penyelesaian, maka bambu-bambu pun mulai mengering. Sebagian dari tenaga yang ada di padepokan itu telah mengerjakan bambu-bambu itu untuk membuat barak-barak pengganti yang telah rusak. Dengan bambu petung disiapkannya tiang-tiang induk di atas ompak batu. Kemudian dengan jenis bambu lain yang lebih kecil, bambu ulung dan apus, telah dibuat kerangka dari barak yang akan didirikan itu. Di sudut padepokan itu pun telah tertimbun atap yang dianyam dari jerami kering. Dengan mengerahkan seluruh tenaga yang ada, maka dari hari ke hari, bangunan-bangunan yang dibuat di padepokan itu pun mulai nampak hasilnya. Yang pertama-tama siap adalah pintu gerbang yang kuat, yang dibuat dari kayu-kayu utuh, meskipun dipilih kayu yang tidak terlalu besar. Sebuah selarak yang besar dan kuat serta palang yang tidak mudah patah. Ternyata sebagaimana orang membangun rumah, maka sasaran yang dikerjakan seakan-akan telah merambat dari yang satu ke yang lain. Rasa-rasanya kurang puas untuk membiarkan bangunan-bangunan yang lama tetap tidak mendapat perbaikan. Karena itu, maka orang-orang padepokan itu pun telah memperbaiki pula barak induk di samping mendirikan kembali barak yang telah hancur karena pertempuran yang terjadi antara Kiai Windu Putih dengan guru aku Sangling. Namun, setelah bekerja berbulan-bulan, akhirnya barak-barak itu pun telah siap. Dinding-dinding bambu yang dianyam sendiri oleh para penghuni padepokan itu pun telah dipasang. Sekat-sekatnya pun telah dibuat pula, sehingga barak yang baru itu justru menjadi barak yang paling baik dari antara barak-barak yang ada di padepokan. Namun sebagaimana mereka tidak puas dengan barak induk yang telah mereka perbaiki, maka barak-barak yang lain pun telah dibenahi pula meskipun hanya sekedar memperbaiki pintu lereknya yang sering meleset dari palangnya. Mumpung kita sedang bergairah, berkata seorang di antara para pemimpin padepokan itu. Apalagi bahan yang telah mereka sediakan ternyata lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk membuat barak yang baru. Tetapi akhirnya kerja mereka pun selesai pula. Barak-barak yang baru serta barak-barak yang telah diperbaiki, pintu gerbang dan bangunan induk di dalam padepokan itu pun telah nampak lebih baik dari sebelumnya. Pada saat-saat Mahendra sempat berbincang dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka ia pun berkata, "Nah, sekarang kerja kalian telah selesai. Meskipun kerja pada tahap ini, karena pada saatnya akan segera disusul oleh kerja yang lain." "Ya ayah," jawab Mahisa Murti. "Lalu apalagi yang harus kami kerjakan?" "Sekarang agaknya sudah waktunya untuk memikirkan perguruan yang kau maksudkan," berkata Mahendra. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Sementara Mahendra berkata lebih lanjut,
Ternyata bahwa ilmu yang kalian miliki bukan lagi murni dari satu perguruan. Apalagi nampaknya kalian lelah mengembangkan ilmu yang ada pada diri kalian. Beberapa macam ilmu yang kau anyam menjadi satu wujud yang utuh, yang bahkan kemudian menemukan wujud yang baru. Bahkan sifat dan wataknya. Karena itu, maka kalian memang mempunyai hak untuk menyebut bahwa ilmu yang ada pada diri kalian adalah ilmu dari satu perguruan yang utuh dan bulat, serta bukan perguruan yang telah ada sebelumnya. Aku mengerti ayah, berkata Mahisa Murti. Agaknya jalan yang kami tempuh memang sudah benar menurut pandangan ayah. Ya. Kalian sudah berjalan di jalur yang menurut pendapatku benar. Karena itu, maka aku tidak mempunyai keberatan jika kau mempunyai sebutan tersendiri dari aliran ilmu kalian, berkata Mahendra. Terima kasih ayah, desis Mahisa Murti. Kami mohon doa dan restu ayah. Mahisa Murti berhenti sejenak, lalu, persoalannya adalah nama itu. Nama apakah yang paling baik kami pergunakan untuk perguruan kami yang baru itu? Mahendra tersenyum. Katanya, kalianlah yang paling mengenal bentuk dan isi dari ilmu kalian. Dasar dan tujuannya serta sifat dan wataknya. Mahisa Murti berpaling ke arah Mahisa Pukat. Namun Mahisa Pukat pun nampaknya masih menunggu juga. Karena itu, maka Mahendra pun kemudian berkata, bicarakan dengan orang-orang tua di padepokan ini. Meskipun hanya di antara kita seisi padepokan, maka kita akan memerlukan waktu untuk menyatakan bahwa kerja kita sudah selesai. Sekaligus kita beritahukan kepada para penghuni padepokan ini, satu nama yang pantas untuk perguruan yang akan kalian dirikan. Mungkin kita akan mengundang Ki Bekel yang telah banyak memberikan bantuan kepada kita selama ini serta para bebahunya untuk menjadi saksi dari pemberian nama atas perguruan yang bakal berdiri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun Mahisa Pukat masih juga berdesah. Tetapi nama itu. Kau sempat berbicara dengan orang-orang tua seperti aku katakan, berkata Mahendra. Baiklah ayah, jawab Mahisa Murti. Sementara ini kita akan menyiapkan satu pertemuan yang meriah. Demikianlah, sebagaimana dianjurkan oleh ayahnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengundang Ki Bekel dan beberapa orang bebahu untuk menghadiri satu upacara yang sebenarnya khusus bagi para penghuni padepokan, karena sifatnya yang selain sederhana juga tidak mengada-ada. Namun diharapkan bahwa Ki Bekel dan para bebahu itu akan dapat menjadi saksi dari upacara yang sederhana itu. Akhirnya saat yang ditentukan itu pun tiba. Semua persiapan dari upacara yang sederhana itu pun telah diadakan. Makan dan minum pun telah disiapkan. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menghadap kepada ayahnya dan mengajukan sebuah nama yang barangkali ayahnya sependapat. Ayah, berkata Mahisa Murti. Ilmu tertinggi yang pernah ayah berikan kepada kami adalah ilmu Bajrageni. Karena itu, bagaimana jika sebagian dari nama itu kita pergunakan sebagai nama perguruan ini? Namun untuk selalu mengingatkan kepada kami agar kami tidak melupakan sumber kekuatan kami, maka kami akan menyebutnya bahwa perguruan kami ini mempunyai niat yang putih dan bersih. Meskipun tidak akan dapat kami lakukan sepenuhnya, namun setidak-tidaknya ada semacam bayangan yang akan selalu mengikuti apapun yang sedang kami lakukan, justru karena nama itu. Sebut nama yang kau kehendaki itu, berkata Mahendra. Bajraseta, jawab Mahisa Murti. Mahendra mengangguk-angguk. Katanya, nama yang baik. Aku tidak mempunyai keberatan bagi nama itu. Jika demikian, nanti akan kita beritahukan bahwa perguruan ini bernama Perguruan Bajraseta. Padepokan ini pun akan bernama Padepokan Bajraseta pula, berkata Mahisa Pukat. Demikianlah, maka upacara itu pun telah berlangsung dengan meriah meskipun sederhana. Beberapa ekor kambing telah dipotong. Beberapa orang yang telah terbiasa, memanggangnya di atas api yang menyala. Kemudian beramai-ramai mereka pun makan bersama-sama. Namun selain acara yang diperuntukkan bagi orang-orang padepokan yang baru saja mereka nyatakan sebagai Padepokan Bajraseta, maka beberapa orang tua-tua telah mewakili seisi padepokan itu, memasuki sanggar khusus untuk memanjatkan doa agar perguruan dan padepokan yang lahir pada hari itu, selalu mendapat bimbingan dari Yang Maha Agung. Bukan saja tuntunan kewadagan, tetapi semoga selalu mendapat terang di hati, sehingga seisi padepokan itu tidak akan melakukan langkah-langkah yang tercela sebagaimana pernah terjadi dengan perguruan di padepokan itu sebelumnya. Demikianlah,
ternyata bahwa padepokan itu telah terbangun semalam suntuk. Setelah doa yang dilakukan oleh orang-orang tua di dalam sanggar, maka seluruh padepokan itu benar-benar menjadi ramai. Mereka bergembira dengan cara mereka masing-masing. Meskipun semua dilakukan menurut apa adanya, namun padepokan itu benar-benar telah menikmati kegembiraannya. Ki Bekel dan para bebahu dari padukuhan terdekat pun ikut pula bergembira bersama mereka. Bahkan mereka telah lupa waktu, sehingga mereka baru sadar, ketika terdengar ayam jantan berkokok bersahutan. Hampir pagi, desis Ki Bekel. "Iya," sahut seorang bebahu. "Hampir semalam suntuk kita berada di padepokan ini." "Apa salahnya?" jawab Ki Bekel. "Kita ikut berjaga-jaga atas lahirnya satu perguruan baru dan sekaligus kelahiran kembali padepokan ini." Bebahu itu pun tertawa. Katanya, "Jika demikian, kita menunggu kegembiraan ini selesai, meskipun sampai matahari terbit sekalipun." Ki Bekel itu pun tertawa pula. Sambil meneguk minuman panas ia berkata, "Kita akan berlomba, siapakah yang merasa kantuk lebih dahulu, ialah yang kalah." Dengan demikian maka Ki Bekel dan para bebahu itu tetap berada di padepokan itu meskipun sudah menjelang pagi. Namun ketika fajar mulai menyingsing, tiba-tiba seorang di antara mereka yang bertugas di atas regol padepokan itu telah datang tergesa-gesa mencari Mahisa Murti. Dengan gagap ia berkata, "Ada tamu di luar." "Siapa?" bertanya Mahisa Murti. "Aku tidak tahu," jawab orang itu. Mahisa Murti pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian bersama Mahisa Pukat dan Mahendra, ia pun naik ke panggungan di atas regol. Ketiganya memang menjadi berdebar-debar. Oleh cahaya obor yang menggapai mereka, maka nampak 5 orang yang berdiri di luar regol. Mereka bersenjata tongkat-tongkat panjang sebagaimana orang-orang perguruan Suryantal. Beberapa saat ketiga orang yang berada di antara para pengawal di atas regol itu termangu-mangu. Namun ketika kelima orang itu bergerak maju, maka Mahendra pun berdesis. "Bertanyalah kepada mereka." Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun telah bertanya, "Kisanak. Siapakah Kisanak itu dan apakah keperluan Kisanak?" "Beginikah caranya para pemimpin padepokan Suryantal menerima saudara-saudaranya?" bertanya salah seorang di antara kelima orang itu. "Maaf Kisanak," berkata Mahisa Murti kemudian. "Beberapa saat yang lampau padepokan ini memang padepokan Suryantal. Tetapi sekarang padepokan ini bukan lagi padepokan Suryantal. Baru sejak malam ini padepokan ini bernama Padepokan Bajraseta." "Aku sudah mendengar tentang rencana itu," berkata salah seorang di antara kelima orang itu. "Karena itu maka aku datang kemari. Namun bahwa padepokan ini kemudian bernama Bajraseta, aku belum mendengarnya. Jika demikian, sekaligus kau dapat mendengarnya pada saat kami melakukan upacara malam ini, menetapkan nama padepokan ini sebagai tempat tinggal dan pasat dari sebuah perguruan yang juga bernama Perguruan Bajraseta," berkata Mahisa Murti kemudian. "Terima kasih," jawab salah seorang di antara mereka. "Tetapi sekali lagi aku ingin bertanya, beginikah caranya kalian menyambut kedatangan kami?" Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Ia pun kemudian berpaling kepada Mahendra dengan pandang penuh tanya. Mahendra pun kemudian mengangguk sambil berkata, "Persilahkan mereka masuk." Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Mahisa Pukat pun telah memberi isyarat kepada para pengawal di dekat pintu gerbang untuk membukanya. Sebelum pintu gerbang itu terbuka, maka Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahendra pun telah berada di belakang pintu gerbang itu. "Marilah." Mahisa Murti telah mempersilahkan kelima orang yang membawa tongkat panjang itu. Kelima orang itu pun kemudian telah melangkah memasuki pintu gerbang. Mahisa Murti telah mempersilahkan mereka naik ke pendapa. Bersama Mahisa Pukat dan Mahendra, ia telah menemui kelima orang yang membawa tongkat panjang itu. "Kami datang atas nama keluarga besar perguruan kita. Sudah lama perguruan Suryantal tidak menyelenggarakan pertemuan keluarga. Karena itu, maka Maha Guru dari perguruan kita telah memanggil kita semuanya untuk berkumpul dan berbicara tentang perguruan kita," berkata orang itu. "Lalu, tetapi agaknya aku datang terlambat. Perguruan Suryantal di padepokan ini ternyata telah dengan sengaja memutuskan hubungan dengan kepemimpinan Maha Guru. Ternyata padepokan ini telah menentukan nama dan sikap sendiri. Ketika kami mendengar rencana ini, kami tidak segera percaya.
Tetapi ketika kami tiba di sini, maka ternyata rencana itu benar. Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Namun sebelum ia menjawab, Mahisa Pukat sudah mendahuluinya. Kenapa kalian masih juga bermimpi? Kami bukan murid-murid dari keluarga besar Suryantal. Kami sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan perguruan itu. Padepokan ini adalah salah satu di antara beberapa padepokan Suryantal. Di tanah Jawa ada 4 perguruan Suryantal yang diikat menjadi satu. Memang padepokan-padepokan yang sudah dianggap dewasa telah memilih namanya sendiri. Bahkan ada di antara perguruan itu benar-benar telah memisahkan diri dari induk perguruannya. Tetapi semuanya itu dilakukan atas izin Maha Guru. Perguruan Manikwungu adalah salah satu pecahan dari perguruan Suryantal. Tetapi perguruan Manikwungu dengan mudah dapat dikenali bahwa perguruan itu adalah satu kelahiran baru dari perguruan Suryantal. Mereka masih tetap menunjukkan ciri perguruan besar dengan tongkat panjangnya, jawab salah seorang di antara mereka. Lalu, tetapi tidak dengan padepokan ini. Kalian yang ada di sini telah mengambil langkah-langkah sendiri. Omong kosong, bentak Mahisa Pukat. Kami tidak mempunyai hubungan dengan kalian. Apakah kalian tidak tahu, beberapa perguruan pernah hadir di sini dan bahkan telah menghilangkan kepribadian perguruan Suryantal itu sendiri. Sejak kehadiran mereka, maka seakan-akan padepokan Suryantal tinggal namanya saja. Usaha untuk menguasai mahkota dari Kediri dan kemudian kerja yang lain yang dilakukan oleh padepokan ini, telah berubah sama sekali wujudnya sebagai hasil kerja orang-orang Suryantal. Tetapi orang-orang Suryantal masih berkuasa di sini. Atas izin mereka, orang-orang dari perguruan lain itu berada di sini, jawab seorang di antara mereka. Ternyata ikatan yang ada antara perguruan besar Suryantal yang dipimpin oleh seorang maha guru itu pun tidak banyak artinya. Kalian tidak tahu apa yang pernah terjadi di sini. Dan kalian sekarang datang begitu terlambat, geram Mahisa Pukat. Kami memang datang terlambat, jawab salah seorang di antara mereka. Tetapi belum terlalu terlambat. Siapapun kalian, tetapi kalian merupakan penerus dari perguruan dan padepokan Suryantal. Karena itu, kalian tidak berhak untuk merubah nama perguruan dan padepokan ini apapun alasannya. Baru setelah kalian mendapat izin kalian dapat mengumumkan nama perguruan dan padepokan ini dalam bentuknya yang baru. Tetapi jika tidak ada izin itu, maka kalian tidak dapat melakukannya. Sudah aku katakan, kami tidak mempunyai hubungan apapun dengan perguruan Suryantal. Tiba-tiba saja Mahisa Pukat membentak. Kisanak. Jangan kalian berpura-pura. Kalian tahu siapa kami. Dan apa yang telah terjadi di sini. Orang-orang bertongkat panjang itu mengerutkan keningnya. Namun mereka pun kemudian saling berpandangan. Baru kemudian seorang di antara mereka berkata. Apa yang kau maksud berpura-pura itu anak muda? Kisanak, jawab Mahisa Pukat. Aku tidak percaya apa yang kalian katakan. Aku belum pernah mendengar perguruan induk dari perguruan Suryantal. Jika kemarin kami menghancurkan perguruan Windu Putih yang datang dengan kekuatan 3 padepokan yang masih juga bernama Windu Putih, kami percaya bahwa Windu Putih memang mempunyai perguruan induk yang dipimpin oleh seorang maha guru menurut penilaian mereka, yang sayang sekali maha guru itu telah terbunuh di sini. Suryantal tinggal namanya saja. Usaha untuk menguasai mahkota dari Kediri dan kemudian kerja yang lain yang dilakukan oleh padepokan ini, telah berubah sama sekali wujudnya sebagai hasil kerja orang-orang Suryantal. Bohong, tiba-tiba seorang di antara kelima orang itu berteriak. Omong kosong. Aku tidak percaya bahwa kalian dapat menghancurkan perguruan Windu Putih. Terserah. Itu hak kalian. Percaya atau tidak percaya, jawab Mahisa Pukat. Namun sekarang, apa yang kalian kehendaki sebenarnya, mungkin kalian memang orang-orang dari perguruan Suryantal yang pernah meninggalkan padepokan ini karena sesuatu hal. Tetapi jangan sebut perguruan induk, Manikwungu dan segala macam kebohongan itu. Orang-orang itu menggeretakkan giginya. Namun dalam pada itu Mahendra lah yang berkata. Kisanak. Sebaiknya Kisanak mempelajari persoalannya dengan tuntas. Meskipun aku sependapat dengan Putut Mahisa Pukat ini, tetapi ternyata bahwa kalian memang kurang cermat mengamati keadaan. Apalagi yang kau maksud, bertanya salah seorang dari kelima orang itu. Baiklah, berkata Mahendra mendahului anak-anaknya. Sekarang sebaiknya kalian katakan saja apa maksud kalian yang sebenarnya dan siapakah kalian.
Kita tidak usah melingkar-lingkar dan mengambil alasan yang tidak sewajarnya. Tongkat panjang kalian memang menunjukkan ciri Suryantal. Tetapi kami tahu bahwa tongkat semacam itu dapat diambil di pinggir-pinggir jalan. Mungkin batang turi atau batang lamtaro atau kayu metir. Jika tongkat itu tongkat yang memang kalian anggap sebagai senjata kalian, serta kalian memang orang-orang Suryantal yang pernah melarikan diri dari padepokan ini, apa sebenarnya yang kalian inginkan? Orang yang nampaknya paling berpengaruh di antara mereka itu pun bergeser maju. Dengan nada tinggi ia berkata, "Kalian jangan membuat persoalan Kisanak. Apapun yang kalian katakan, Maha Guru mengharap kalian datang pada saat yang sudah ditentukan dalam pertemuan yang akan dipimpin langsung oleh Maha Guru kami." Mahendra mengerutkan keningnya. Namun ia pun bertanya, "Di mana dan kapan?" "Saatnya adalah purnama naik di bulan depan. Sedang tempatnya adalah di sini. Di padepokan Suryantal ini," jawab orang itu. Mahendra, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terkejut mendengar jawaban itu. Sejenak mereka justru terdiam betapapun jantung mereka seakan-akan berdentang semakin keras. "Kenapa kalian terkejut?" bertanya orang itu. "Kalian tidak akan dapat menolak. Itu keputusan Maha Guru. Dan padepokan ini adalah padepokan Suryantal." Mahendra lah yang kemudian mengangguk-angguk. Katanya, "Jadi peristiwa sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Windu Putih itu akan terulang kembali. Kami sadar bahwa yang kalian katakan itu adalah sekedar alasan yang tidak masuk akal. Tetapi yang akan kalian lakukan adalah satu cara yang barangkali kalian anggap paling baik untuk merebut padepokan ini dengan landasan yang seakan-akan masuk akal. Apapun jawaban kalian, paling sedikit akan datang utusan dari 4 padepokan. Dengar, bahwa yang datang hanyalah utusan dari 4 padepokan. Tetapi Maha Guru juga mengundang beberapa padepokan yang dianggap sebagai sahabat. Ada 3 padepokan lain sudah menyatakan kesediaannya untuk datang dan berbicara sebagaimana pembicaraan antara keluarga sendiri. Memang tidak ada masalah yang penting. Tetapi karena hal seperti itu sudah lama tidak pernah kita lakukan, maka kita akan melakukannya di saat purnama naik di bulan depan, berkata orang yang paling berpengaruh di antara mereka. "Kisanak," berkata Mahisa Murti. "Apapun alasannya maka yang akan kalian lakukan justru melampaui kelicikan orang-orang Windu Putih. Baiklah. Sebelum purnama naik bulan depan, kami sudah siap menerima kalian. Pintu gerbang kami akan berlapis baja dan dinding padepokan kami akan menjadi sekeras batu karang. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan." Orang itu tiba-tiba menggeram. Katanya, "Kau masih terlalu muda untuk mengenal kehidupan yang selengkapnya. Tetapi baiklah. Kita akan melihat apa yang akan terjadi." Namun tiba-tiba saja Mahisa Pukat pun berkata, "Tunggulah sebentar. Aku akan memanggil seseorang yang barangkali dapat berbicara banyak tentang padepokan Suryantal." Orang-orang bertongkat itu mengerutkan keningnya. Namun Mahisa Pukat sama sekali tidak menghiraukannya. Ketika ia lewat di depan Ki Bekel, ia sempat berkata, "Tidak ada apa-apa Ki Bekel. Hanya orang-orang yang ingin mendapat keuntungan bagi diri mereka sendiri." Ki Bekel itu mengangguk-angguk meskipun hatinya agak berdebar-debar juga. Sementara itu, Mahisa Pukat telah memanggil seorang yang umurnya sudah merayap mendekati pertengahan abad. Orang itu terkejut ketika Mahisa Pukat bertanya, "Bukankah kau dahulu murid dari perguruan Suryantal?" Orang itu terkejut. Ia tidak tahu kenapa hal itu telah diungkit lagi oleh Mahisa Pukat. Karena itu, maka ia pun menjadi ragu-ragu untuk menjawab. "Kenapa kau menjadi bingung?" Mahisa Pukat yang agak tergesa-gesa mendesak. "Bukankah kau orang Suryantal?" Orang itu masih kebingungan. Tetapi ia pun kemudian berkata, "Itu dahulu. Tetapi bukankah kita sudah bersepakat untuk melupakannya?" Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Maaf. Bukan maksudku untuk mempersoalkannya. Tetapi aku ingin kau mengenali orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang Suryantal. Mungkin kau dapat membantu kami." Orang yang sudah hampir setengah abad itu mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Apa yang harus aku lakukan?" "Ikutlah aku," jawab Mahisa Pukat. Demikianlah, maka orang itu pun telah mengikut Mahisa Pukat menuju ke pendapa padepokan itu.
Orang itu memang berdebar-debar melihat 5 orang yang bersenjata tongkat panjang. Namun ketika ia naik ke pendapa, tiba-tiba saja wajahnya menjadi tegang. Dipandanginya salah seorang dari kelima orang itu dengan tajamnya. Namun dalam pada itu, orang yang dipandanginya itu pun menjadi tegang pula. Orang-orang yang hadir di pendapa dengan segera mengetahui bahwa keduanya tentu pernah berhubungan sebelumnya. Demikianlah orang itu duduk, maka Mahisa Pukat pun segera bertanya. Apakah ada di antara mereka yang kau kenal? Ya. Aku mengenalnya, berkata orang itu sambil menunjuk salah seorang di antara kelima orang itu. Aku kira kau sudah ditumpas mati bersama kawan-kawanmu, geram orang yang bertongkat panjang itu. Kenapa selagi kalian masih hidup, kalian biarkan orang lain menginjak-injak padepokan kita ini Jangan asal saja bicara, agar tidak didahului, berkata bekas orang Suryantal, yang masih berada di padepokan itu. Kenapa kau melarikan diri pada waktu itu, justru pada saat kita memerlukan sekali keutuhan tekad? Bukan hanya kau. Tetapi beberapa orang yang sempat membuat 1000 macam alasan. Kami mencoba bertahan di sini. Tetapi pertempuran demi pertempuran telah benar-benar menghancurkan padepokan ini. Sehingga akhirnya, latar belakang kehidupan Suryantal yang tertinggal tidak ada lagi 1/5 dari kehidupan di padepokan ini. Nah, apakah yang 1/5 itu akan memaksakan kehendaknya atas yang 4/5? Jika hal itu harus kami lakukan, apa saja yang pernah kau lakukan bagi Suryantal? Wajah orang itu menjadi merah. Lalu katanya, persetan dengan kau. Di luar padepokan ini aku telah menghidupkan kembali jiwa perguruan Suryantal. Omong kosong, sahut orang yang tinggal di padepokan yang kemudian bernama Bajraseta itu. Guru sudah tidak ada. Apa yang akan dapat kami jadikan tuntunan? Orang yang bertongkat panjang itu tiba-tiba tertawa. Katanya, hidupmu bertumpu pada seseorang. Jika tumbuhanmu itu runtuh, maka kau ikut runtuh seperti yang terjadi sekarang ini. Tanpa tumbuhan baru, kau sama sekali tidak berarti sama sekali. Bekas orang Suryantal itu menjadi merah telinganya. Dengan nada geram ia berkata, itukah caramu menyembunyikan kelicikanmu? Bahkan pengkhianatanmu pada waktu itu dengan membiarkan kesulitan itu menjadi beban orang-orang yang kau tinggalkan melarikan diri sekedar memenuhi ketakutan yang membakar jantungmu. Persetan, geram orang itu. Aku tidak peduli apapun. Sekarang Mahaguru menentukan, kita akan bertemu dan berbicara di sini. Di padepokan Suryantal. Mahaguru siapa? Bertanya orang itu. Sejak dahulu kau selalu ketinggalan, jawab orang itu. Kau tidak perlu tahu sekarang. Tetapi padepokan ini harus dipersiapkan untuk menerima satu pertemuan antara perguruan-perguruan Suryantal dan beberapa perguruan yang akan menjadi tamu. Perguruan-perguruan Suryantal yang mana yang kau maksud? Bertanya bekas orang perguruan Suryantal itu. Ada berapa perguruan Suryantal menurut hitunganmu? Kau benar-benar berpengetahuan picik sekali, jawab orang itu. Karena itu, kita tidak dapat berbicara lebih panjang. Bahan yang kau ketahui sama sekali tidak memadai kau pergunakan sebagai bekal berbicara dengan aku dan saudara-saudaraku ini. Orang itu terdiam. Tetapi wajahnya memang menjadi tegang. Dipandanginya orang-orang yang lain seorang demi seorang. Tetapi ia belum pernah mengenal mereka. Karena itu, maka ia pun berkata, aku belum pernah mengenal mereka. Tentu, jawab orang yang mengaku dari perguruan Suryantal itu. Jika kau mengenalnya justru akan terjadi satu keanehan. Kau memang hanya mengenal padepokan ini. Mungkin ternaknya, sawah dan pategalannya atau barangkali 1-2 kali mencuri kambing di padukuhan. Tutup mulutmu, bentak bekas orang Suryantal itu. Kau kira aku tidak dapat berbuat sesuatu terhadapmu. Namun ketika orang itu bergeser, Mahisa Murti telah berdesis. Tunggu. Kita akan berbicara. Orang bertongkat panjang itu tertawa. Sementara itu ia masih juga berkata, kau marah? Tidak. Aku tidak jadi marah, jawab orang yang hampir saja meloncat menerkam itu. Kenapa? Orang bertongkat itu tiba-tiba saja ingin tahu. Tidak aku lupa mengingat, dengan siapa aku berbicara, jawab bekas orang Suryantal itu. Jadi kenapa? Orang itu mendesak. Tidak apa-apa. Tetapi setelah aku ingat sepenuhnya, bukan saatnya untuk marah, jawab bekas orang Suryantal itu.
Orang bertongkat yang mengaku orang dari perguruan Suryantal itu justru menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia bertanya. Heh, kenapa dengan kau? Apa yang kau ingat, sehingga kau tidak menjadi marah? Aku baru ingat siapakah kau sebenarnya. Kedudukanmu di antara orang-orang Suryantal dan barangkali juga sikap dan tingkah lakumu. Kau adalah orang yang paling tidak disukai di antara kita, orang-orang Suryantal. Dan kini kau datang dengan cara yang tidak wajar sama sekali. Justru pada saat nama Suryantal telah mulai kita lupakan, berkata bekas orang Suryantal yang masih berada di padepokan itu. Kau mulai mengigau, berkata orang bertongkat itu. Sebaiknya aku tidak melayanimu. Aku datang dengan kepentingan yang jauh lebih besar dari berbicara dengan orang-orang yang tidak berarti seperti kau. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya. Sebaiknya kau tidak berbuat aneh-aneh sekarang ini di sini. Kau harus melihat satu kenyataan. Satu kelahiran baru dari sebuah perguruan dan sekaligus padepokan ini. Lupakan mimpimu yang buruk itu. Seolah-olah ada beberapa padepokan Suryantal yang akan mengadakan pertemuan di sini. Bahkan ada perguruan lain yang akan ikut hadir. Benar-benar satu mimpi yang bukan saja buruk, tetapi mimpi yang jahat. Karena di balik mimpi itu terkandung niat yang memang jahat. Tutup mulutmu, dua orang di antara orang bertongkat itu berteriak hampir bersamaan. Tetapi orang itu justru tertawa. Kemudian ia pun berkata kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Putut berdua. Inilah kenyataan dari orang-orang yang menyebut dirinya orang-orang dari perguruan Suryantal. Orang yang menyebut seorang mahaguru dari perguruan yang telah mekar dan bahkan ada yang telah memiliki pribadinya sendiri dan apalagi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mengangguk-angguk. Dengan nada datar Mahisa Murti berkata, kami memang sudah memperhitungkan bahwa yang akan kalian lakukan adalah satu tantangan. Tetapi apa boleh buat? Kami tidak akan dapat dengan sukarela menundukkan kepala kami dan membiarkan leher kami dipancung. Lebih baik menengadahkan kepala sambil menepuk dada sebagai laku seorang laki-laki. Persetan, geram orang bertongkat yang agaknya memimpin kawan-kawannya itu. Kami sudah menyampaikan segala pesan Mahaguru. Jika kalian mencoba ingkar dari pesan itu, maka kalian akan mengalami akibat yang sang buruk. Sudahlah, berkata Mahendra. Kami sudah mendapat gambaran serba sedikit tentang kalian dan siapa yang kau sebut sebagai Mahaguru itu. Karena itu kembalilah. Katakan kepada mereka, bahwa besok, di bulan depan pada saat purnama naik, kami tidak dapat menerima mereka yang kau sebutkan tadi di sini. Katakan kepada Mahagurumu bahwa di sini tidak ada padepokan Suryantal sebagaimana kalian maksudkan. Kelima orang itu memandang Mahendra dengan sorot mata yang memancarkan gejolak di dalam dada mereka. Namun ternyata bahwa mereka berlima memang tidak berniat untuk berbuat sesuatu, karena mereka menyadari bahwa mereka berlima tidak akan dapat melakukan apapun juga. Sementara itu, langit pun telah menjadi terang. Cahaya matahari mulai membayang. Cukup, berkata orang yang agaknya memimpin kelima orang bertongkat itu. Kita akan pergi. Kisanak, berkata Mahendra. Apapun yang terjadi di antara kita, aku ingin mempersilahkan Kisanak menunggu minuman panas yang akan kami hidangkan. Terima kasih, jawab orang bertongkat itu. Bukan waktunya untuk minum dan apalagi makan. Kami mengemban tugas dari Mahaguru. Karena itu, kami minta diri. Mahendra tidak menahannya lagi. Sejenak kemudian maka kelima orang bertongkat itu pun telah meninggalkan padepokan itu. Ki Bekel yang menunggu keterangan tentang orang-orang bertongkat itu ternyata masih juga berada di padepokan. Dengan jantung yang berdebaran ia menemui Mahendra dan anak-anaknya sambil bertanya. Apa yang telah terjadi? Mahendra lah yang menjawab sambil tersenyum. Tidak ada apa-apa Ki Bekel. Agaknya memang wajar sekali jika setiap usaha itu akan mengalami hambatan. Mereka adalah orang-orang yang mengaku orang-orang perguruan Suryantal. Iya, jawab Ki Bekel. Dahulu, penghuni padepokan ini memang bersenjata tongkat panjang. Hampir semua orang bersenjata tongkat. Namun kemudian telah terjadi perubahan-perubahan sehingga saat terakhir sekarang ini. Satu permainan yang kotor dari orang-orang yang tidak tahu diri, berkata Mahendra. Tetapi, apakah ini satu pertanda bahwa pertentangan dan kekerasan akan terjadi lagi di padepokan ini? Bertanya Ki Bekel. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia berkata,
Memang kami menjadi prihatin sekali akan keadaan seperti itu. Kami menginginkan suasana yang tenang dan damai. Namun sudah tentu bahwa kami harus mempertahankan hak kami terhadap siapapun yang akan mengambilnya, seluruhnya atau bahkan hanya sebagian sekalipun. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Aku pun dapat menilai tentang hak itu atas padepokan ini sebagaimana aku lihat sejak kelahirannya sampai saat ini. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kami mohon maaf Ki Bekel. Apapun yang terjadi di sini tentu akan mempengaruhi kehidupan di padukuhan. Mudah-mudahan tidak akan selalu berulang setiap kali. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat Ki Bekel itu pun berkata, nampaknya kalian memang tidak dapat mengingkari kenyataan ini. Tetapi kami pun berdoa, semoga kalian tidak selalu mengalami kesulitan seperti ini. Sehingga pada satu saat, kalian benar-benar dapat hidup dengan damai di padepokan ini. Mahendra mengangguk-angguk. Katanya, baiklah kita akan bersama-sama berdoa. Kali ini pun kami mohon Ki Bekel juga berdoa agar kami dapat mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Ki Bekel itu memandang Mahendra, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berganti-ganti. Kemudian katanya dengan nada rendah, kalian masih harus mengalami cobaan-cobaan berat. Tetapi aku yakin bahwa kalian akan dapat mengatasinya. Terima kasih Ki Bekel. Kami memang akan berbuat sejauh dapat kami lakukan untuk mempertahankan hak-hak kami, desis Mahisa Murti. Ki Bekel itu pun kemudian telah minta diri. Sementara matahari telah mulai merayap di kaki langit. Bau asap yang masih mengepul ternyata telah diwarnai dengan kegelisahan yang timbul karena kedatangan 5 orang bertongkat yang mengaku orang-orang Suryantal itu. Namun sepeninggal Ki Bekel dan para bebahu maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah berusaha untuk menghilangkan kegelisahan itu. Mereka pun telah menemui para penghuni padepokan yang baru saja disahkan bernama Padepokan Bajraseta itu, dan mengatakan agar mereka melupakan kedatangan orang-orang bertongkat itu. Setidak-tidaknya untuk hari-hari ini, berkata Mahisa Pukat. Mereka tidak akan mengganggu kita sampai bulan purnama yang akan datang. Bulan purnama, bertanya seseorang. Ya, purnama di bulan ini sudah lewat. Karena itu, mereka baru akan datang kira-kira sebulan lagi, jawab Mahisa Pukat. Para penghuni padepokan itu menjadi tenang. Bahkan mereka pun kemudian justru merasa mendapat dorongan untuk bekerja keras menyongsong kedatangan orang-orang yang ingin merebut hak atas padepokan Bajraseta itu. Dengan demikian, maka orang-orang padepokan itu masih sempat menghabiskan sisa-sisa kegembiraan mereka. Namun sebagian dari mereka telah mulai membersihkan halaman padepokan mereka yang menjadi kotor dan sampah pun berserakan di sana-sini. Demikianlah untuk 2-3 hari, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih belum mengambil langkah-langkah penting. Meskipun demikian penjagaan atas padepokan itu nampaknya sudah mulai diperkuat. Baru sepekan kemudian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengumpulkan para pemimpin kelompok di padepokan itu, untuk memberitahukan selengkapnya, apa yang telah dikatakan oleh orang-orang bertongkat itu. Kepada bekas orang padepokan Suryantal yang telah menemui mereka, Mahisa Murti telah memberinya kesempatan untuk menceritakan siapakah orang yang pernah dikenalinya di antara kelima orang itu. Kawan-kawannya yang semula juga dari perguruan Suryantal ternyata telah mengenalinya pula. Seorang di antara mereka berkata, jadi pengecut itulah yang datang? Agaknya di tempatnya yang baru, ia merasa dirinya sebagai seekor burung Raja Wali, meskipun semula ia tidak lebih dari seekor belalang sakit-sakitan. Beberapa orang yang juga mengenalinya tertawa. Seorang yang juga bekas murid perguruan Suryantal itu berkata, jika demikian, maka kita tidak perlu cemas. Jangan merendahkan mereka, berkata Mahisa Murti. Mungkin orang itu dibawa sekedar untuk menjadi penunjuk jalan. Tetapi menilik sikapnya di antara kelima orang itu, ia termasuk orang yang sederajat, berkata bekas orang Suryantal yang ikut menemui kelima orang bertongkat itu. Baiklah, berkata Mahisa Murti. Namun bagaimanapun juga kita harus berhati-hati. Mereka telah menyebut-nyebut Mahaguru bagi seseorang yang tentu mereka anggap penting. Ada 4 padepokan yang akan terlibat langsung, sementara itu ada 3 padepokan yang akan diundang menjadi tamu. Nah, kita dapat membayangkan. 7 padepokan. Sementara padepokan Windu Putih yang datang itu tidak lebih dari 3 padepokan.
Bagaimanapun juga, kita tidak akan menundukkan kepala kita, berkata bekas orang Suryantal itu. Kita sudah bertekad untuk berdiri di atas reruntuhan-reruntuhan masa lampau. Jika kita memang harus runtuh lagi, maka biarlah kita runtuh bersama perguruan dan padepokan kita yang baru ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Dengan nada berat Mahisa Murti berkata, "Terima kasih atas tekad yang membara di hati kalian. Agaknya kita memang harus bertahan dengan kekuatan kita sendiri. Kita akan segan untuk sekali lagi mohon kepada aku Sangling agar mempersiapkan pasukan dan membantu kita menghadapi ketujuh padepokan itu." "Apakah kita benar-benar yakin mereka akan datang?" tiba-tiba seorang pemimpin kelompok bertanya. Pertanyaan itu terdengar aneh. Tetapi ternyata pertanyaan itu telah menarik perhatian mereka yang ikut dalam pertemuan itu. Ya, seorang yang lain berdesis pula. Apakah mereka tidak sekedar membuat jantung kita selalu berdebaran? Setidak-tidaknya untuk 1 bulan mendatang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Mahisa Pukat menjawab, "Kita akan memperhitungkannya kemudian. Tetapi apa salahnya jika kita berjaga-jaga menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bagaimanapun juga?" Orang-orang padepokan Baja Seta itu mengangguk-angguk. Namun dengan nada rendah Mahisa Pukat justru bertanya, "Ada beberapa kemungkinan. Orang itu hanya sekedar mengganggu kita. Namun kemungkinan lain, setelah mereka melihat kekuatan yang ada di padepokan ini, mereka justru menyergap kita sebelum saat yang mereka tentukan. Mungkin mereka akan dapat membuat alasan, seakan-akan mereka mempersiapkan tempat bagi pertemuan yang akan mereka adakan itu di sini." Mahisa Murtilah yang kemudian mengangguk-angguk. Katanya, "Memang, kemungkinan itu dapat terjadi. Karena itu, kita harus berhati-hati." Para pemimpin kelompok di padepokan itu memang menyadari kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Karena itu, maka mereka sepakat untuk meningkatkan penjagaan. Tetapi juga meningkatkan latihan-latihan sehingga secara pribadi mereka harus memiliki kelebihan dari orang-orang perguruan dan padepokan manapun juga, termasuk perguruan yang disebut-sebut bernama Suryantal. Dalam pada itu, ketika pertemuan itu sudah dibubarkan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih berbincang agak panjang dengan Mahendra. Bahkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, yang pernah bekerja sebagai petugas sandi di Kediri, berniat untuk menyelidiki kebenaran cerita orang-orang bertongkat itu. Tetapi Mahendra berkata, "Kau tidak perlu melakukannya. Kalian berdua tidak sepantasnya meninggalkan padepokan ini. Kalian adalah pemimpin dari padepokan ini." "Jadi bagaimana?" bertanya Mahisa Murti. "Biarlah aku kembali ke Singasari. Mungkin pamanmu yang mempunyai pengaruh di bidang keprajuritan di Singasari akan dapat memberikan jalan," berkata Mahendra. Tetapi dengan serta-merta Mahisa Pukat berkata, "Jangan ayah. Padepokan ini terletak di wilayah Kediri. Jika prajurit Singasari dalam susunan pasukan memasuki Kediri, meskipun Kediri merupakan satu kesatuan dengan Singasari, namun agaknya akan dapat memancing persoalan. Selama ini, Kediri masih mempunyai wewenang untuk mengurus dirinya sendiri meskipun harus mengakui kekuasaan Singasari. Bukan maksudku untuk minta agar pamanmu mengerahkan pasukan Singasari dan diperbantukan di sini. Tetapi mungkin pamanmu akan dapat mencari jalan untuk mengetahui kebenaran cerita orang-orang bertongkat itu. Mungkin 2 atau 3 orang petugas sandi akan dapat melakukannya." "Ayah," berkata Mahisa Murti, "aku berpendapat lain. Aku mohon ayah berada di padepokan ini untuk 1-2 pekan. Atau mungkin sampai saatnya purnama naik itu. Biarlah kami berdua mencari jalan untuk mengetahui apakah yang dikatakan oleh orang-orang itu benar." "Apa yang dapat kau lakukan?" bertanya Mahendra. "Ayah," berkata Mahisa Murti, "biarlah kami berdua melakukannya. Kami akan meninggalkan padepokan ini untuk waktu yang tidak terlalu lama. Bahkan jika dalam perjalanan kami mendengar berita perjalanan pasukan lawan, kami berdua akan segera kembali." Mahendra memang menjadi ragu-ragu. Tetapi ia dapat mengerti bahwa jika Singasari langsung atau tidak langsung mencampuri persoalan yang terjadi di Kediri, maka mungkin sekali akan dapat memanggil persoalan meskipun tidak selalu berakibat demikian. Jika Singasari dapat memberikan alasan yang mapan, maka Kediri tentu akan dapat mengerti.
Karena itu, maka yang mungkin dimohon bantuannya adalah Pakuwon Sangling atau lemah warah yang masih berada di bawah kuasa Kediri. Atau bahkan Kediri itu sendiri. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih ingin mengetahui, apakah orang-orang bertongkat itu bukannya sekedar bermain-main. Dengan menunjukkan beberapa alasan, akhirnya Mahendra melepaskan kedua anaknya pergi meninggalkan padepokan itu. Kepada para penghuninya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memberitahukan bahwa ayahnya lah yang untuk sementara akan tetap berada di padepokan. Latihan-latihan berikutnya akan dipimpin oleh ayah langsung, berkata Mahisa Murti. Demikianlah, maka setelah berbenah diri, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bersiap untuk pergi. Di malam hari ia masih mengumpulkan para pemimpin kelompok. Namun kemudian keduanya pun telah minta diri dan meninggalkan beberapa pesan bagi mereka. Kami titipkan padepokan ini kepada kalian di bawah pimpinan Ayah Mahendra. Jika kalian mengakui kepemimpinan kami, maka kalian pun akan mengakui kepemimpinan Ayah, karena kami berdua justru mengakui bahwa Ayah adalah guru kami, berkata Mahisa Murti. Meskipun para pemimpin kelompok itu tidak menjawab, namun pada sorot mata mereka, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dapat menangkap kesediaan para pemimpin kelompok itu. Di pagi hari berikutnya, menjelang matahari terbit, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berangkat meninggalkan padepokannya. Mereka berniat untuk mengetahui kebenaran cerita kelima orang bertongkat itu. Satu-satunya ancar-ancar yang dapat mereka pakai sebagai sasaran adalah padepokan Manikungu. Di manakah kira-kira letak padepokan Manikungu? Bertanya Mahisa Pukat. Apa salahnya jika kita bertanya kepada orang yang kita anggap mempunyai pengamatan yang luas? Jawab Mahisa Murti. Siapa? Bertanya Mahisa Pukat. Apa salahnya jika kita menghadap aku lemah warah? Jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya. Aku sependapat. Kita akan menghadap aku lemah warah. Mungkin aku pernah mendengar nama perguruan Manikungu. Ternyata keduanya memang sependapat untuk langsung menuju ke Pakuwon Lemah Warah. Demikianlah, kedua anak muda yang telah mengangkat diri sebagai pemimpin sebuah perguruan dan pemimpin padepokan itu telah menuju ke Lemah Warah. Meskipun aku Lemah Warah itu orang lain bagi mereka, namun aku telah mengaku mereka sebagai kemanakannya. Bahkan rasa-rasanya, sikap aku lemah warah itu bukan sekedar diucapkan, tetapi benar-benar terpahat di dalam hati. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat adalah anak-anak muda yang telah dapat menarik perhatiannya. Ternyata kehadiran kedua anak muda itu memang disambut dengan gembira. Aku lemah warah yang pernah berada di padepokan Bajra Seta yang sebelumnya disebut padepokan Suryantal itu mendengarkan cerita Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tentang padepokan mereka dengan sungguh-sungguh. Sekali-kali wajahnya nampak berkerut. Namun kemudian mengangguk-angguk kecil. Sehingga akhirnya Mahisa Murti pun mengakhiri ceritanya dengan sebuah pertanyaan. Ampun aku, apakah aku mengetahui serba sedikit tentang sebuah perguruan atau padepokan yang bernama Manikungu? Perguruan itulah yang pernah disebut-sebut oleh orang-orang bertongkat yang mengaku dari perguruan Suryantal itu. Aku lemah warah mengangguk-angguk kecil. Katanya. Anak-anakku. Ternyata kalian berhadapan dengan sekelompok siluman. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terkejut. Dengan nada rendah Mahisa Pukat bertanya. Apakah maksud aku dengan sekelompok siluman? Dengarlah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, berkata aku lemah warah. Perguruan Manikungu adalah perguruan dari orang-orang yang tidak lagi mengikatkan diri dengan martabat kemanusiaan mereka. Perguruan itu tidak terlalu besar, tetapi sangat berbahaya. Jadi apakah menurut aku, perguruan itu benar-benar merupakan cabang atau satu perkembangan dari perguruan Suryantal? Bertanya Mahisa Murti. Aku sama sekali tidak melihat persamaannya sama sekali antara kedua perguruan itu, berkata aku. Yang aku tahu, perguruan Manikungu itu bergerak di tempat-tempat yang jauh. Letak padepokannya pun tidak terlalu dekat dengan Pakuwon Lemah Warah ini. Agaknya orang-orang Manikungu telah menjadi jera memasuki Pakuwon Lemah Warah. Karena aku pernah mengambil tindakan yang tidak tanggung-tanggung terhadap padepokan itu. Aku pernah menghancurkannya hampir 6 tahun yang lalu. Namun aku memang mendengar bahwa padepokan dan perguruan Manikungu telah tumbuh kembali. Agaknya mereka telah bekerja bersama dengan pelarian dari padepokan Suryantal, berkata Mahisa Pukat. Memang mungkin sekali, jawab aku lemah warah.
Orang-orang Manik Wungu akan senang sekali menerima pelarian dari Suryantal untuk memperkuat kedudukan mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk kecil. Orang-orang Suryantal yang putus asa itu telah terperosok ke dalam sarang siluman yang garang. Jika pada dasarnya orang-orang Suryantal bukannya orang-orang yang tidak menghiraukan martabat kemanusiaannya, namun mereka yang kehilangan pegangan, ternyata telah terjerat ke dalamnya. Dalam pada itu, Mahisa Murti pun kemudian berkata, "Ampun aku. Agaknya kami berdua harus mencari keterangan tentang padepokan Manik Wungu untuk meyakinkan, apakah benar mereka akan datang di saat purnama naik di bulan mendatang." Aku Lemah Warah itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Sebaiknya bukan kalian. Biarlah orang-orangku pergi ke Manik Wungu. Ada di antara mereka yang akan dapat mengadakan hubungan dengan penghuni padepokan itu dengan caranya." "Bukankah kerja itu kerja yang berbahaya?" bertanya Mahisa Pukat. "Orang-orang yang akan aku kirim, tentulah orang-orang yang menyadari akan bahaya itu. Namun memang ada di antara mereka yang mengenali 1-2 orang Manik Wungu yang garang itu." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Lalu dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, "Jika demikian, apa yang harus kami lakukan kemudian?" "Menunggu orang-orangku itu di sini," berkata Aku Lemah Warah. "Tetapi apakah itu pantas, bahwa justru kami yang berkepentingan sekedar menunggu di sini, sementara orang lain harus bekerja keras dengan mempertaruhkan nyawanya?" desis Mahisa Murti. "Bukan begitu," berkata Aku Lemah Warah. "Aku tahu siapa kalian berdua. Aku pun tahu apa yang pernah kalian lakukan. Kalian juga pernah melakukan tugas sandi, sehingga kalian tidak akan gentar menghadapi segala persoalan yang mungkin timbul dalam tugas-tugas kalian yang berat. Tetapi jika aku akan memerintahkan orang-orangku itu semata-mata karena medan yang lebih kami kuasai daripada kalian." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Nampaknya aku memang yakin akan keberhasilan tugas orang-orangnya. Karena itu maka Mahisa Murti pun berkata, "Jika demikian, kami serahkan kebijaksanaan kepada aku." "Terima kasih," jawab aku. "Aku akan segera menghubungi orang-orang yang mengenal padepokan itu dengan baik, bahkan mengenal beberapa iblis yang ada di padepokan itu." Demikianlah, maka aku pun telah memanggil beberapa orang untuk menghadap. Namun demikian mereka tampil, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang terkejut melihat wujud mereka. Orang-orang itu adalah orang-orang yang kasar, kotor, bahkan memberikan kesan sebagai perampok-perampok dan penjahat. "Hanya orang-orang seperti merekalah yang dapat berhubungan dengan orang-orang Manik Wungu," desis aku. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Mereka mengerti maksud Aku Lemah Warah. Agaknya pada petugas sandi Lemah Warah terdapat prajurit-prajurit yang harus menyesuaikan diri dengan segala lapisan rakyat yang ada di Lemah Warah. Ada di antara mereka yang harus berwujud dan bersikap sebagaimana orang-orang kaya. Ada yang harus menyatakan dirinya sebagai pedagang dan saudagar. Tetapi ada yang harus bersikap seperti bangsawan dan ada pula sebagaimana mereka hadapi saat itu. Aku Lemah Warah tersenyum. Katanya, "Apakah kau heran melihat mereka?" Mahisa Murtilah yang menggeleng. Katanya, "Kami dapat mengerti." "Tentu," berkata Aku Lemah Warah. "Kalian pernah berada dalam lingkungan petugas sandi." Sambil memperkenalkan orang-orang itu, Aku Lemah Warah berkata, "Bersikaplah wajar. Keduanya juga petugas sandi yang berpengalaman." Orang-orang itu tersenyum. Seorang di antara mereka berkata, "Ampun aku. Hamba menjadi cemas pada diri hamba sendiri. Jika sikap ini kemudian menjadi kebiasaan hidup hamba sehari-hari." Aku Lemah Warah tertawa. Katanya, "Bukankah peran seperti ini tidak harus kau lakukan terus-menerus sepanjang tahun? Bukankah para petugas yang berperan seperti kalian ini berganti dalam waktu 4 bulan sekali?" "Dalam 4 bulan itu rasa-rasanya hamba menjadi masak," jawab petugas sandi itu sambil tertawa. "Satu ujian jiwani bagi kalian dalam tugas kalian," berkata aku. "Lalu, sekarang kalian benar-benar dihadapkan kepada tugas yang sesuai. Kalian harus menghubungi orang-orang Manik Wungu." "Orang-orang Manik Wungu?" bertanya seorang di antara mereka. "Apakah yang harus hamba lakukan atas orang-orang Manik Wungu itu?"
Hubungi mereka, berkata aku yang kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di padepokan yang semula disebut Suryantal, namun yang kemudian bernama Bajraseta. Orang-orang yang berwajah kasar dan keras itu mengangguk-angguk. Seorang di antara berkata, agaknya memang kamilah di antara para petugas sandi yang paling tepat datang kepada mereka. Hamba mengenal satu dua di antara mereka. Nah, berkata aku, usahakan untuk mendapat keterangan, apakah yang akan mereka lakukan bulan depan di saat purnama naik. Orang-orang itu mengangguk-angguk. Sementara itu aku berkata selanjutnya, terserah kepada kalian. Apakah kalian memerlukan kawan sedikit atau banyak? Atau bahkan kalian menganggap bahwa justru cukup 2 orang saja di antara kalian yang akan melakukannya. Orang yang agaknya pemimpin di antara mereka itu pun berkata, baiklah aku. Perkenankanlah kami membicarakannya. Menyusup di antara orang-orang Manik Wungu bukan tugas yang ringan. Karena itu kami harus benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan. Sebagaimana aku ketahui, orang-orang Manik Wungu adalah iblis-iblis yang aneh. Terserahlah, berkata aku. Aku percaya kepada kalian. Namun kalian pun harus mencoba untuk mengetahui, apakah ada perguruan lain yang berhubungan dengan padepokan Manik Wungu itu. Perguruan yang mengaku bernama Suryantal atau cabang ilmu keturunannya. Kau harus berusaha menemukan orang-orang bertongkat untuk mulai dengan penyelidikan yang akan kau lakukan berikutnya. Hamba aku, jawab pemimpin mereka. Segalanya akan kami pelajari sehingga kami akan menemukan satu kesimpulan yang berarti bagi tugas kami. Baiklah, berkata aku. Aku menunggu sampai besok. Kalian harus sudah memberikan laporan kepadaku. Orang-orang kasar itu pun mengangguk hormat. Kemudian mereka meninggalkan ruang itu. Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menarik nafas dalam-dalam. Apakah kau pernah membayangkan untuk berperan seperti orang-orang itu? Bertanya aku lemah warah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tersenyum. Dengan nada datar Mahisa Murti berkata, yang pernah kami lakukan tidak lebih daripada menjadikan diri kami pengembara. Atau barangkali lebih rendah sedikit derajatnya dari seorang pengembara. Tetapi tidak menjadi orang-orang sekasar itu. Tetapi ternyata bahwa cara ini pun akan baik juga dilakukan. Aku menghadapi 1000 masalah di sini, berkata aku lemah warah. Karena itu belajar dari pengalaman, aku memerlukan orang-orang seperti itu. Ternyata kali ini ada juga gunanya, di samping hasil yang memang pernah mereka capai sebelumnya untuk kepentingan ketenangan dan ketentraman di Pakuan lemah warah ini. Kedua anak muda itu mengangguk-angguk. Mereka mengakui sepenuhnya keterangan aku lemah warah yang telah banyak sekali belajar dari pengalaman. Namun yang kemudian mereka pikirkan adalah, bahwa mereka justru akan duduk-duduk bertopang dagu di Pakuan lemah warah sementara para petugas sandi dari lemah warah lah yang bekerja keras bagi mereka. Karena itu, tiba-tiba Mahisa Pukat berkata, bagaimana jika kami berdua ikut bersama mereka dengan cara sebagaimana mereka lakukan? Berperan menjadi orang-orang sekasar itu agaknya justru lebih mudah daripada berperan menjadi seorang yang lembut dan berbudi tinggi. Aku lemah warah mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum. Agaknya sulit bagi kalian. Apalagi di hadapan orang-orang Manik Wungu. Karena itu, tunggu sajalah di sini. Semuanya akan dapat mereka selesaikan dengan baik, sehingga kalian akan dapat mengurai dan kemudian menentukan langkah-langkah yang patut kalian ambil. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak segera menjawab. Namun nampak bahwa ada perasaan kecewa pada keduanya. Agaknya keduanya akan lebih mantap jika mereka diperkenankan untuk ikut serta meskipun keduanya harus membuat diri mereka sebagaimana para petugas sandi itu. Namun dalam pada itu aku lemah warah pun berkata, anak-anak muda, ada keberatan lain yang harus dipertimbangkan. Jika ternyata salah seorang di antara kelima orang bertongkat yang datang ke padepokan kalian itu ada di padepokan Manik Wungu dan melihat kehadiran kalian, akibatnya akan menjadi gawat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk, sehingga akhirnya Mahisa Murti berkata, baiklah aku. Kami berdua akan tinggal di sini untuk menunggu, meskipun dengan demikian, rasa-rasanya kami tidak mampu berbuat berlandaskan tenaga kami sendiri. Kami hanya akan memetik hasilnya tanpa mau melakukan kerja. Bukan kau yang ingin berbuat demikian, berkata aku lemah warah.
Tetapi aku menasehatkan kalian berbuat demikian jika kalian masih menganggap aku sebagai orang tuamu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Mahisa Murti menjawab, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Aku pun kemudian tersenyum. Katanya, sudahlah. Kalian sudah sepantasnya beristirahat setelah kerja keras sejak kau mulai menyiapkan patung batu yang menjadi rebutan itu dan terakhir kalian harus menghalau orang-orang Windu Putih. Tetapi sebagian dilakukan oleh Kakang Mahisa Bungalan, jawab Mahisa Murti. Bagaimanapun juga kalian tentu juga merasa letih. Belum lagi kerja kalian membangun kembali padepokan yang rusak itu. Kemudian ketegangan jiwa karena kehadiran orang-orang bertongkat yang mengaku datang dari perguruan Suryantal yang tersebar di 4 padepokan, berkata aku. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih, sahut Mahisa Murti. Telah wajar. Keduanya juga petugas sandi yang berpengalaman. Demikianlah, maka sejak hari itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru sempat beristirahat. Mereka menjadi tamu yang dihormati di istana Aku Lemah Warah. Namun dengan demikian, mereka justru merasa kebingungan. Tidak ada apa-apa yang pantas mereka lakukan. Agaknya aku mengerti kegelisahan itu. Karena itu, maka di hari-hari berikutnya keduanya telah diajaknya masuk ke dalam sanggar. Kita isi waktu kalian dengan bermain-main di dalam sanggar, berkata aku. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak berkeberatan. Ternyata mereka memang lebih senang berada di dalam sanggar daripada sekedar duduk, bangkit, berjalan hilir mudik di halaman, berbicara ke sana kemari. Apalagi jika aku sedang melakukan tugasnya. Di sanggar mereka dapat melupakan waktu dengan berlatih dan berusaha menemukan perkembangan baru dari ilmu yang telah mereka miliki. Sedangkan di waktu senggang, maka bersama aku mereka dapat menemukan perbandingan bagi ilmu mereka. Demikian Aku Lemah Warah yang tidak pernah menemukan kawan yang seimbang untuk berlatih, kehadiran Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata memberikan arti yang besar baginya. Anak-anak muda yang sudah mendapat tempaan dari berbagai pihak itu ternyata telah memiliki ilmu yang tinggi. Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berada di Pakuan Lemah Warah, maka beberapa orang petugas sandi telah berangkat. Atas persetujuan aku, yang kemudian berangkat adalah 4 orang yang terbagi menjadi 2 kelompok masing-masing dengan 2 orang. Tugas mereka adalah menghubungi orang-orang padepokan Manikungu. Karena di antara mereka terdapat orang yang telah mengenal penghuni padepokan itu, maka diharapkan bahwa tugas mereka akan dapat berhasil. Ternyata para petugas sandi itu benar-benar mampu membawakan peranan mereka dengan baik. Di perjalanan mereka segera menjadi bahan pembicaraan. Meskipun tidak ada korban yang jatuh, namun orang-orang di sepanjang jalan yang mereka lalui, menilai mereka sebagai orang-orang liar yang tidak mengenal martabat kemanusiaan mereka. Tetapi mereka bukan orang Manikungu, berkata orang-orang yang pernah menjumpai para petugas sandi itu. Dari mana kau tahu? Bertanya kawannya. Setiap kali mereka sesumbar. Mereka datang dari pusatnya bumi. Mereka agaknya memang datang dari barat, sahut orang yang pernah mendengar orang-orang itu sesumbar. Biar saja. Pada suatu saat mereka akan bertemu dengan orang-orang Manikungu. Mereka akan berbicara dan bersikap sama-sama liar dan kasar, berkata salah seorang dari orang-orang padukuhan itu. Sebenarnya lah, kehadiran orang-orang itu memang terdengar oleh orang-orang Manikungu. Karena itu, Padepokan Manikungu telah mengirim beberapa orang untuk membuktikan, apakah benar bahwa di luar padepokan, di padukuhan-padukuhan ada orang-orang liar yang mengganggu. Sementara itu orang-orang Manikungu sendiri tidak pernah melakukannya terhadap orang-orang terdekat, karena mereka lebih banyak menjangkau daerah yang jauh. Hanya dalam saat-saat tertentu sajalah mereka memang berlaku kasar dan liar kepada para penghuni padukuhan yang terdekat. Bukan untuk merampok atau merampas harta benda, karena pada umumnya mereka memang orang-orang yang tidak kaya. Tetapi jika orang-orang padepokan memerlukan bantuan tenaga mereka untuk satu kepentingan. Yang pernah terjadi adalah untuk membantu memperbaiki barak-barak di padepokan, serta membuat parit bagi lahan yang dibuat oleh orang-orang Manikungu beserta bendungannya. Ketika orang-orang Manikungu menemukan para petugas sandi dari Pakuan Lemah Warah itu, memang terjadi beberapa benturan kecil. Namun para petugas sandi itu segera menyebut beberapa nama dari orang-orang Manikungu yang pernah mereka kenal. Kenapa Keborupak tidak bersama kalian? Bertanya salah seorang dari petugas sandi itu. Kau kenal Keborupak? Bertanya orang Manikungu.
Aku ingin bertemu dan berbicara dengan orang itu, berkata salah seorang di antara para petugas sandi. Orang-orang Manik Wungu itu termangu-mangu. Keborupak merupakan salah seorang yang berpengaruh di antara orang-orang Manik Wungu itu. Karena itu, maka salah seorang di antara mereka berkata, "Marilah. Jika kau ingin berbicara dengan Kakang Keborupak, ikut aku." "Kenapa tidak kau suruh saja ia kemari?" bertanya petugas sandi itu. Bertanya, "Apakah maksud aku dengan sekelompok siluman? Kalianlah yang memerlukannya. Kalianlah yang wajib datang kepadanya," berkata salah seorang dari mereka. "Baiklah," berkata salah seorang petugas sandi. "Kami akan datang ke padepokanmu." Keempat petugas sandi yang bertemu di tempat yang sudah ditentukan itu pun kemudian telah pergi ke padepokan Manik Wungu. Padepokan yang dikenal sebagai sarang siluman yang menggetarkan jantung. Demikian keempat orang itu mendekati pintu gerbang, maka orang yang disebut Keborupak itu telah berdiri di tengah pintu. Sambil menyilangkan tangan di dadanya ia menunggu kedatangan 4 orang yang akan menemuinya. Ketika dilihatnya salah seorang yang dikenalnya di antara keempat petugas sandi itu, maka tiba-tiba saja mulutnya mengumpat kasar. Sambil tertawa berkepanjangan ia berkata, "Jadi kau itu Gagak Sampir." Yang disebut Gagak Sampir pun mengumpat dengan kata-kata kotor. Hampir berteriak ia berkata kasar, "Nyawamu ternyata masih juga lihat kebodungu." Keborupak tertawa semakin keras. Sementara itu, seorang di antara petugas sandi itu berdesis, "Nama Gagak Sampir akan menjadi lebih terkenal dari namamu sendiri. Jika kata-katamu mereka dengar, kita akan dibantai di sini," desis orang yang disebut Gagak Sampir itu. Kawan-kawannya tersenyum. Namun seorang di antara mereka berkata, "Aku masih saja sering lupa akan namaku sendiri. Tetapi aku juga mengenal 2 orang penghuni padepokan ini." "Ya, tentu Terung dan Damplak Paten," berkata orang yang menyebut dirinya Gagak Sampir. "Bukankah kita mengenal mereka dalam tugas yang sama?" Kawannya tidak sempat menjawab. Mereka menjadi semakin dekat dengan pintu gerbang itu. Pertemuan itu nampaknya merupakan pertemuan yang menggembirakan. Dengan ungkapan yang khusus mereka menyatakan kegembiraan hati mereka. Umpatan kasar, kata-kata kotor dan sikap yang mendebarkan. "Marilah. Masuklah," berkata orang yang disebut Keborupak itu. "Kau akan melihat isi dari rumah kami." "Aku pernah datang kemari beberapa waktu yang lalu," berkata petugas sandi yang disebut Gagak Sampir itu. Lalu katanya, "Kawanku yang satu ini pernah juga datang kemari." Keborupak itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun mengumpat kasar. Katanya, "Kau itu Gempol." "Heh, bukankah namanya Gempol?" "Bukan," jawab petugas sandi yang disebut Gempol itu. "Itu hanya nama panggilan. Namaku bukan Gempol." "Siapa?" bertanya Keborupak. "Namaku Kudawisesa," jawab Gempol. Keborupak tertawa berkepanjangan. Dengan nada tinggi ia berkata, "Kau memang pembual. Orang seperti Kunuk tidak pantas bernama Kudawisesa. Namamu memang Gempol. Gempol kotor." Orang-orang itu tertawa. Gagak Sampir ikut tertawa. Dan 2 orang petugas sandi yang lain pun tertawa pula. Sementara Gempol itu pun akhirnya ikut pula tertawa. Mereka pun kemudian memasuki padepokan yang disebut sarang siluman itu. Bagi petugas yang menyebut dirinya Gagak Sampir dan yang dipanggil Gempol itu memang pernah melihat, meskipun hanya sekilas. Tetapi 2 orang petugas sandi yang lain, yang belum pernah memasuki padepokan itu, kulitnya terasa meremang pula. Mereka telah membuat diri mereka seperti orang-orang liar. Namun ternyata isi dari padepokan itu terasa lebih liar dari yang mereka duga. Namun dalam pada itu, Gagak Sampir berkata, "Aku tidak akan lama berada di sarang iblis ini. Aku akan segera melanjutkan perjalananku." "Kemana?" bertanya Keborupak. "Kau pernah bertanya begitu kepada dirimu sendiri jika kau berada di pengembaraanmu?" Gagak Sampir justru bertanya. Keborupak tertawa. Katanya, "Kau masih juga gila seperti dahulu. Tetapi marilah, kau harus singgah barang semalam di sini." Gagak Sampir mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Tetapi tidak lebih semalam. Aku dapat menjadi gila terlalu lama berada di sarangmu yang kotor ini."
Heh, sebut sarangmu sendiri. Aku memang belum pernah melihat. Tetapi menilik wujudmu, sarangmu tidak lebih baik dari kandang kambing di belakang padepokan ini, geram Keborupak. Gagak Sampir tertawa. Jawabnya. Tidak. Kau salah. Justru karena aku tidak mempunyai rumah tempat tinggal. Keborupak tertawa keras-keras, sehingga perutnya terguncang-guncang. Dengan nada tinggi ia berkata, tinggallah bersama kami di sini. Kau pantas untuk berada di tempat kami, karena kau ternyata memiliki sifat-sifat iblis yang paling jahanam. Di sini kau akan mendapat tempat, karena hanya laki-laki yang sadar akan kelaki-lakiannya yang dapat tinggal bersama kami. Itulah sebabnya padepokan ini disebut sarang siluman, sahut Gagak Sampir. Aku senang akan nama itu, jawab Keborupak. Lalu, mari, kita pergi ke barak itu. Ketika mereka mendekati barak itu, mereka terkejut ketika dua orang perempuan keluar dari dalamnya. Namun kedua perempuan itu pun tidak lebih dari iblis betina yang mendebarkan. Begitu keduanya melihat keempat orang yang datang bersama Keborupak, maka kedua perempuan itu telah berhenti. Tingkah laku mereka segera berubah. Selangkah demi selangkah mereka mendekati keempat orang itu. Pada bibirnya nampak senyum yang mendebarkan. Siapakah mereka? Desis salah seorang dari perempuan itu. Tetapi sebelum seorang pun menjawab, tiba-tiba saja Gagak Sampir telah menariknya. Dengan kuat dipegangnya pinggang perempuan itu. Beberapa kali perempuan itu diputarnya. Kemudian dipegangnya dagunya dan diangkatnya wajah perempuan itu. Namun kemudian didorongnya perempuan itu menjauh. Belum lagi perempuan itu berbuat sesuatu, perempuan yang lain telah ditariknya dan diperlakukannya sama. Namun Gagak Sampir sempat memandanginya agak lama. Baru kemudian perempuan itu pun telah didorongnya pula. Anak iblis, geram kedua perempuan itu hampir bersamaan. Gagak Sampir tertawa keras-keras. Katanya kepada Keborupak. Kaukah yang menyimpan setan betina ini? Persetan, geram Keborupak. Kenapa? Berapa umurnya? Tiba-tiba saja Gagak Sampir bertanya. Iblis, geram Keborupak. Untuk apa kau bertanya tentang umurnya? Kenapa kau tidak mencari yang lebih segar dari perempuan-perempuan yang sudah menjadi segemuk kerbau, desis Gagak Sampir. Sebelum Keborupak menjawab, ternyata salah seorang perempuan itu telah meloncat maju sambil menampar pipi Gagak Sampir. Namun Gagak Sampir tertawa saja tanpa menghiraukannya. Bahkan katanya, ternyata lebih baik bagiku untuk mencari perempuan di sepanjang perjalanan dari perempuan yang telah terlalu lama kau simpan di sini. Keborupak mengerutkan keningnya. Wajahnya menjadi tegang. Namun tiba-tiba saja ia tertawa bagaikan meledak. Katanya, iblis kau. Demit, tetekan. Kau masih saja hantu bagi perempuan di sepanjang jalan yang kau lalui. Heh, apakah kawan-kawanmu juga kau ajari begitu? Aku tidak pernah mengajarinya. Jika gempol itu melampaui kerakusanmu, itu adalah karena tingkahnya sendiri, jawab Gagak Sampir. Aku, bertanya Keborupak. Ya. Aku tidak bertanggung jawab jika kedua perempuan itu nanti malam dibawa gempol keluar padepokanmu dan besok kalian temukan keduanya pingsan di semak-semak, jawab Gagak Sampir. Gila, tetapi Keborupak tertawa berkepanjangan. Sementara itu kedua perempuan yang tidak kalah kasarnya itu tiba-tiba mengumpat pula. Dengan serta-merta keduanya segera meninggalkan orang-orang yang dianggapnya melampaui orang gila di sarang siluman itu. Keborupak justru tertawa semakin keras. Katanya, ternyata kau dapat juga menakuti-nakuti perempuan itu, heh? Perempuan yang kami anggap berhati batu. Gagak Sampir tidak menjawab. Namun mereka pun kemudian mengikuti Keborupak memasuki sebuah barak yang tidak terlalu besar. Mereka tertegun ketika mereka melihat seorang yang sudah melampaui pertengahan abad duduk bersila di sebuah amben yang cukup besar. Rambut dan janggutnya yang agak panjang telah menjadi keputih-putihan. Sementara tatapan matanya masih memancarkan api kehidupan yang membara. Siapakah mereka? Tiba-tiba saja orang tua itu berdesis. Kawan-kawanku. Orang-orang liar yang tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Beberapa saat yang lewat mereka pernah singgah sebentar di padepokan ini. Kini mereka singgah lagi, jawab Keborupak. Apakah mereka bukan orang-orang berbahaya? Bertanya orang tua itu.
Mereka memang berbahaya bagi perempuan. Tetapi tidak bagi kita, jawab Kebo Rupak. Jika demikian jauhkan perempuan-perempuanku daripadanya. Yang lain aku tidak peduli, berkata orang tua itu. Kebo Rupak tertawa. Namun dalam pada itu, petugas-petugas sandi itu mengumpat di dalam hatinya. Apa yang mereka kehendaki sekarang, bertanya orang tua itu pula. Aku belum menanyakannya, jawab Kebo Rupak. Lalu kepada Gagak Sampir ia bertanya. Heh, apa yang kau kehendaki sekarang heh? Tetapi Gagak Sampir menggelengkan kepalanya. Katanya. Aku tidak menghendaki apa-apa. Kebetulan saja aku lewat di daerah ini. Beberapa orang Manik Wungu ternyata telah menghalangi jalanku. Karena itu aku justru singgah di sini. Orang tua itu mengangguk-angguk. Katanya. Jadi orang-orang inilah yang membuat orang-orang Padukuhan gelisah. Ya. Terutama perempuan, sahut Kebo Rupak. Bohong, potong Gagak Sampir. Aku tidak mengganggu perempuan yang kebetulan tidak aku jumpai di jalan. Kebo Rupak mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun mengumpat sambil tertawa. Kau memang gila. Sudah tentu bahwa kau tidak akan mengganggu perempuan yang tidak kau jumpai, jawab Gagak Sampir. Persetan, geram orang tua itu. Bawa mereka pergi. 4 orang itu. Pada bibirnya nampak senyum yang mendebarkan. Kebo Rupak pun kemudian telah membawa ke-4 orang petugas sandi yang membuat diri mereka sebagaimana orang-orang padepokan Manik Wungu itu meninggalkan ruangan itu. Mereka telah memasuki ruangan lain yang lebih luas. Beberapa orang berada dalam ruangan itu. Namun agaknya mereka berada di bawah pengaruh Kebo Rupak, hingga ketika Kebo Rupak memasuki ruangan itu, maka mereka pun beringsut pergi. Heh, geram Kebo Rupak. Kau cacing hitam. Panggil orang di dapur. Aku mempunyai 4 orang tamu. Orang yang disebut cacing hitam itu pun mengangguk sambil menjawab. Baik Ki Lurah. Jadi kau sekarang menjadi lurah, tiba-tiba dahi Gagak Sampir berkerut. Sudah lama aku menjadi lurah mereka, jawab Kebo Rupak. Marilah. Duduklah. Ke-4 orang petugas sandi itu pun kemudian duduk di sebuah ruangan yang lebih luas meskipun sama kotornya dengan ruang-ruang yang lain. Beberapa saat kemudian, maka seorang telah menghidangkan minuman panas bagi ke-4 orang itu. Wedang serai dengan gula kelapa. Bawa makanan itu kemari, berkata Kebo Rupak. Makanan yang mana? Bertanya orang yang menghidangkan minuman itu. Aku injak keningmu yang keriput itu. Kau mempunyai makanan atau tidak? Kebo Rupak hampir berteriak. Kaspa yang direbus dengan badik, jawab orang itu. Nah, bawa itu kemari. Jangan bertanya lagi. Perutku menjadi mual mendengar pertanyaanmu, geram Kebo Rupak. Orang itu kemudian beringsut meninggalkan bilik itu. Namun sebentar lagi ia memang membawa kaspa yang direbus dengan badik. Bahkan masih hangat, sehingga asap yang putih mengepul menebarkan bau sedap. Kau cium bau sedap itu? Bertanya Kebo Rupak. Sedikit. Tetapi bau ampek bilik ini lebih banyak mengganggu, jawab Gagak Sampir. Setan alas, jangan banyak bicara. Makan saja kaspa yang direbus dengan badik ini, geram Kebo Rupak. Demikianlah, sejenak kemudian mereka pun telah mengunyah ketela kaspa yang direbus dengan cairan dari manggar kelapa yang biasanya dibuat menjadi gula kelapa. Ternyata bahwa ke-4 orang petugas sandi itu memang telah berhasil menyesuaikan diri dengan sikap orang-orang Manik Wungu sehingga agaknya di antara mereka memang sudah tidak ada jarak lagi. Sehari itu serta malam harinya, para petugas sandi itu berada di padepokan Manik Wungu. Di malam hari mereka sempat berbicara tidak saja dengan Kebo Rupak, karena kemudian telah hadir pula orang yang bernama Terung dan Damplak Paten. Pada kesempatan yang tidak semata-mata, Gagak Sampir sempat bertanya. Apa rencana padepokan ini dalam waktu dekat? Atau mungkin padepokan ini dapat memberi kesempatan kepada kami untuk ikut serta dalam satu kerja yang besar. Kau hanya membual saja sejak dahulu, jawab Kebo Rupak. Sekarang saja kau sudah begitu tergesa-gesa untuk pergi. Heh, apakah kawanmu akan mengambil kedua perempuan itu? Gagak Sampir mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian berpaling kepada Gempol sambil berkata kasar. Ambil perempuan seperti kerbau itu jika kau ingin. Bukan kebiasaanku membawa kerbau ke pembaringan. Beri aku yang lain.
Apakah ada? Bertanya Gempol. Kebo Rupak mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa. Katanya, minta kepada guru. Jika ia berkenan, kau akan diberinya. Tetapi Gempol menggeleng. Katanya, tidak sepantasnya. Meskipun ia menyimpan 10, tetapi kita dapat terkutuk karena itu. Kebo Rupak tertawa keras-keras. Katanya, mengenal juga unggah-ungguh Jangan hiraukan anak demit itu, berkata Gagak Sampir. Kau akan mengatakan apa tentang rencanamu? Kau mau ikut? Kami memang memerlukan banyak kawan, berkata Kebo Rupak. Untuk apa? Bertanya Gagak Sampir. Orang-orang Suryantal minta kami untuk membantunya, berkata Kebo Rupak. Suryantal? Apakah kau bermimpi? Suryantal sudah hancur menjadi debu, berkata Gagak Sampir. Kebo Rupak tertawa pendek. Katanya, ada 1-2 orang Suryantal yang dapat lolos. Mereka kemudian menggabungkan diri dengan perguruan Randu Papak. Namun mereka tidak mau melepaskan ciri dan sebutan mereka sebagai orang-orang dari perguruan Suryantal. Sementara itu, orang-orang Randu Papak juga tidak berkeberatan. Mereka memberikan tempat bagi orang-orang Suryantal itu, bahkan membiarkan orang-orang yang kemudian menjadi pengikut dari sisa-sisa orang Suryantal itu berada di padepokan Randu Papak itu pula. Apakah tidak terjadi benturan di antara mereka? Bertanya Gagak Sampir. Tidak, jawab Kebo Rupak. Agaknya orang-orang yang masih menyebut dirinya orang-orang Suryantal itu dapat menempatkan dirinya. Dengan demikian, maka mereka dapat hidup bersama-sama di dalam satu padepokan. Gagak Sampir mengangguk-angguk. Katanya kemudian, apa keuntungan kalian membantu orang-orang Suryantal? Kebo Rupak tertawa. Katanya, satu pengalaman menarik. Orang-orang Suryantal itu ingin merebut kembali padepokannya yang diduduki orang lain. Nah, besok tengah bulan depan, kita akan datang untuk mengambil padepokan itu kembali. Siapa saja yang akan ikut bersama kalian? Bertanya Gagak Sampir, meskipun ia agak ragu-ragu juga. Jika Kebo Rupak itu mencurigainya, maka akibatnya akan buruk sekali. Untunglah Kebo Rupak itu tidak begitu menghiraukan pertanyaan itu. Namun demikian ia menjawab. Hanya kami. Padepokan ini dan padepokan para pelarian yang kehilangan induknya dan berkumpul di padepokan yang disebut Randu Papak. Namun justru karena itu, maka padepokan Randu Papak adalah padepokan yang paling gila yang pernah aku ketahui. Gagak Sampir menggeleng. Tidak ada orang yang lebih liar dari kalian di sini. Kau kira aku percaya bahwa ada sekelompok orang yang lebih gila dari kalian? Orang-orang Suryantal bukan sejenis kalian. Mereka adalah orang-orang yang tahu diri, mengenal diri mereka sendiri dan lingkungannya. Itulah agaknya mereka dapat menyesuaikan diri dengan tempat tinggal mereka yang baru. Kebo Rupak termangu-mangu. Namun tiba-tiba suara tertawanya meledak. Katanya di sela-sela tertawanya. Sejak kapan kau mengerti tentang hubungan antara sesama kita? Gagak Sampir. Kau jangan membual di sini. Bercerminlah di belumbang di belakang padepokan ini. Lihat mukamu yang kasar dan matamu yang liar itu. Gagak Sampir mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun menjawab. Aku tidak mengatakan tentang diriku. Tetapi tentang orang-orang Suryantal. Orang-orang Suryantal adalah orang-orang yang cengeng. Pengecut dan tidak tahu diri. Justru tidak tahu diri. Karena itu, maka kami telah menerima ajakannya. Kami akan bersama-sama dengan unsur-unsur yang benar-benar laki-laki dari padepokan Randu Papak. Kami rebut padepokan Suryantal itu, dan kita selesaikan pula orang-orang Suryantal itu sendiri. Kita akan menemukan sebuah padepokan yang baru yang barangkali lebih pantas dari padepokan kita sendiri, berkata Kebo Rupak. Apakah kami juga dapat ikut merasa menemukan? Bertanya Gagak Sampir. Anak iblis, gerak Kebo Rupak. Ikut kami. Kalian akan ikut merasa menemukan. Kalian perlakukan kami seperti orang-orang Suryantal, bertanya Gagak Sampir. Jika kau berbuat seperti orang-orang Suryantal, maka kalian juga akan kami perlakukan seperti orang-orang Suryantal, jawab Kebo Rupak. Gagak Sampir mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian bertanya. Jika tidak? Tentu saja tidak, jawab Kebo Rupak.
Gagak Sampir memandang ketiga orang kawannya. Lalu katanya kepada Kebo Rupak. Besok aku akan pergi. Tunggu sampai pertengahan bulan depan. Jika kau berminat, aku akan datang. Jika ternyata ada tugas lain yang lebih menguntungkan, aku tidak akan datang. Kau benar-benar setan alasan, berkata Kebo Rupak. Tugas lain yang mana yang kau maksud? Kau dapat merampok, membajak, menyamun dan barangkali merampas perempuan kapan saja. Sementara kau dapat hadir di sini sebelum purnama naik. 5 hari sebelumnya, karena kami akan berangkat 4 hari sebelum purnama naik. Singgah di Padepokan Randu Papak dan bersama-sama berangkat ke Padepokan Suryantal. Akan aku pikirkan. Tetapi aku masih menghitung, apa yang akan aku dapat dari perebutan Padepokan itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa aku akan ikut. Barangkali ada sesuatu yang dapat dirampas di Padepokan itu, berkata Gagak Sampir. Terserah kepadamu. Itu urusanmu, berkata Kebo Rupak. Tetapi tolong sebutkan, apakah Padepokan Randu Papak itu lebih besar dari Padepokan ini? Kenapa kalian yang harus singgah di Padepokan itu, bukan Padepokan itu yang berangkat lebih dahulu dan singgah di sini, jika Padepokan ini memang lebih besar dan berwibawa, bertanya Gagak Sampir. Kebo Rupak mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, kami memperhitungkan waktu. Padepokan ini memang lebih besar dari Padepokan Randu Papak meskipun beberapa orang pelarian dan sisa-sisa orang-orang Suryantal sebagian ada di Padepokan itu. Meskipun dengan menampung pelarian-pelarian itu mereka ingin menjadi sebuah padepokan yang besar, tetapi sebenarnya lah, padepokan ini lebih besar. Tetapi arah perjalanan kamilah yang memberikan kemungkinan lain dari wibawa sebuah padepokan. Gagak Sampir mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Bahkan tiba-tiba saja ia berkata. Tanpa perempuan, mata Gempol cepat terpejam. Tidurlah jika kau mengantuk. Atau kau ambil kerbau betina itu. Gempol mengerutkan keningnya. Bagaimanapun juga ia membiasakan diri dengan sikap dan sifat yang kasar dan liar, namun mendengar kata-kata kawannya itu, rasa-rasanya kulitnya masih juga meremang. Namun ia menjawab juga. Persetan. Aku memang ingin tidur. Lebih baik bermimpikan seorang perempuan cantik daripada kerbau betina itu. Kebo Rupak pun tertawa. Katanya. Aku sembunyikan perempuan cantik itu. Kalian dapat mencari sendiri di sepanjang jalan. Demikianlah, maka Gagak Sampir pun akhirnya mendapat kesempatan pula untuk tidur, meskipun sudah lewat tengah malam. Pagi-pagi, ketika matahari mulai memancarkan sinarnya ke dedaunan, Gagak Sampir dan kawan-kawannya sudah siap untuk berangkat. Kebo Rupak ternyata masih belum bangun ketika matahari mulai memanjat langit. Aku akan minta diri, berkata Gagak Sampir kepada salah seorang penghuni padepokan itu. Aku tidak berani membangunkannya, berkata orang itu. Kapan biasanya kerbau itu bangun, bertanya Gagak Sampir. Menjelang tengah hari, jawab orang itu. Gagak Sampir mengangguk-angguk. Sebenarnya ia memang agak bimbang. Jika ia tidak menunggunya, mungkin akan dapat menimbulkan kecurigaan terhadap maksud kehadirannya di padepokan itu. Jika ia harus menunggu, itu berarti keberangkatan mereka tertunda sampai menjelang tengah hari. Namun Gagak Sampir tidak mempunyai pilihan lain. Ketika kemudian ia menemukan Damplak Paten, diajaknya orang itu berkeliling padepokan. Kawan-kawan Gagak Sampir pun memperhatikan padepokan itu dengan saksama tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka menduga-duga kekuatan yang ada di padepokan itu. Ternyata bahwa padepokan itu memang pantas disebut sarang siluman, karena orang-orang yang ada di padepokan itu merupakan orang-orang yang sifat, sikap dan tingkah lakunya memang menggetarkan tengkuk. Bahkan beberapa orang perempuan yang nampak di padepokan itu pun agaknya adalah iblis-iblis betina yang liar. Untuk beberapa saat mereka berjalan-jalan berkeliling padepokan. Namun kemudian mereka pun telah memasuki bilik yang dipergunakan oleh Kebo Rupak menerima para petugas sandi itu di hari sebelumnya. Ia akan segera bangun, berkata Damplak Paten. Kemudian bertanya. Jika tidak, kami ingin berjalan selagi matahari belum terlampau panas, berkata Gagak Sampir. Sebenarnya lah, bahwa Kebo Rupak tidak terlalu lama lagi telah terbangun. Dari biliknya di sebelah ruang itu, terdengar ia mengumpat. Masih sepagi ini kalian telah ribut saja, Kami akan berangkat, berkata Gagak Sampir.
Berangkat kemana? Bertanya ke Borupak. Kami akan minta diri, jawab Gagak Sampir. Seperti yang aku katakan kemarin. Kami akan meneruskan perjalanan. Pergilah, berkata ke Borupak sambil muncul di ruangan itu. Datanglah 5 hari sebelum purnama. Aku benar-benar mengharap kau datang. Kita akan memasuki Padepokan Suryantal dan mengambil sendiri apa yang kita inginkan di padepokan itu. Aku akan memikirkannya, berkata Gagak Sampir. Jika pekerjaanku selesai, aku akan datang. Petugas sandi dari Lemah Warah yang menyebut dirinya Gagak Sampir itu pun kemudian meninggalkan Padepokan Manikwungu bersama ketiga orang kawannya. Sebelum matahari terbenam, mereka telah berada di tempat yang jauh. Karena itu, maka mereka tidak lagi merasa cemas bahwa tingkah laku mereka akan diketahui oleh orang-orang Manikwungu. Dalam pada itu, orang yang disebut Gagak Sampir itu pun bertanya kepada kawan-kawannya. Apakah kita akan melihat-lihat Padepokan Randu Papak? Tidak banyak gunanya, berkata seorang kawannya. Kita sudah mendapat keterangan tentang padepokan itu. Tidak sebesar Padepokan Manikwungu. Dengan demikian kita sudah dapat memberikan sedikit keterangan tentang kekuatan kedua padepokan itu. Dengan demikian, maka kedua anak muda dari Bajra Seta itu akan dapat memperhitungkan kekuatannya. Jika demikian, maka kita dapat segera kembali ke Lemah Warah, berkata petugas sandi yang disebut Gagak Sampir itu. Semakin cepat semakin baik. Demikianlah, keempat orang itu telah memutuskan untuk kembali ke Lemah Warah. Mereka telah mendapatkan beberapa keterangan yang akan dapat menjadi bahan yang penting bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ternyata bahwa mereka berempat telah menempuh jalan kembali ke Lemah Warah. Di malam hari mereka berjalan menempuh jalan memintas. Mereka ingin segera sampai ke Pakuan untuk dapat memberikan laporan tentang padepokan yang disebut Sarang Siluman itu. Perjalanan kembali itu agaknya jauh lebih cepat dari saat mereka berangkat. Mereka tidak perlu memancing perhatian orang-orang Padepokan Manikwungu lagi. Namun mereka langsung menuju ke Istana Aku Lemah Warah. Namun perjalanan itu tetap merupakan perjalanan yang panjang. Sehingga karena itu, maka keempat orang itu pun datang ke Istana Aku dengan langkah yang letih. Kedatangan keempat orang petugas sandi itu telah memberikan banyak sekali keterangan bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mereka telah memberikan gambaran kekuatan Padepokan Manikwungu dan sekaligus memperkirakan kekuatan Padepokan Randu Papak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendengarkan keterangan itu dengan saksama. Namun mereka sudah mulai membuat perhitungan-perhitungan tentang kekuatan yang akan mereka hadapi, meskipun baru di dalam angan-angan. Aku Lemah Warah yang ikut mendengarkan keterangan para petugas sandinya, hanya mengangguk-angguk saja. Namun setelah keterangan itu selesai, maka katanya, pertimbangkan putut-putut muda. Kalian dapat memperhitungkan kekuatan kalian. Nah, bukankah kalian ada di antara dua Pakuan? Jika kalian memerlukan, kalian dapat menghubungi Pakuan Lemah Warah atau Pakuan Sangling. Namun jika kalian merasa akan dapat mengatasinya sendiri, maka kalian dapat melakukannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun mereka masih belum dapat mengambil keputusan. Mereka tidak dapat mengatakan bahwa mereka akan mohon bantuan Aku Lemah Warah atau Aku Sangling. Namun mereka pun belum dapat menentukan bahwa mereka akan dapat mengatasi kehadiran padepokan-padepokan itu tanpa bantuan orang lain. Keduanya masih akan berbicara dengan Mahendra dan para pemimpin kelompok dari Padepokan Bajra Seta. Namun terbersit satu sikap, bahwa mereka harus berani tegak berdiri sendiri tanpa menggantungkan kepada orang lain. Namun mereka juga tidak akan menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan siapapun juga menghadapi kekuatan-kekuatan hitam yang mengikatkan diri dalam kelompok-kelompok yang besar melampaui kemampuan dari padepokan mereka. Dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah mohon diri untuk kembali ke padepokannya. Masih banyak yang harus dilakukan menghadapi tingkah orang-orang Suryantal yang pernah melarikan diri dari padepokannya itu, namun yang kemudian telah menemukan tempat baru yang sesuai dengan perkembangan sikap mereka. Dengan dukungan lingkungan yang baru itu, maka orang-orang yang masih saja menyebut diri mereka orang-orang dari perguruan Suryantal itu ingin kembali dan menguasai padepokan yang pernah mereka tinggalkan. Namun agaknya mereka akan menjadi sangat kecewa, karena orang-orang Manikwungu ternyata sudah siap untuk membinasakan orang-orang Suryantal jika usaha mereka merebut padepokan itu berhasil. Bahkan tentu juga orang-orang Randu Papak,
sehingga dengan demikian maka padepokan Bajra Seta akan jatuh ke tangan orang-orang Manikwungu sepenuhnya. Baiklah, berkata aku lemah warah. Jika kalian memerlukan, jangan segan untuk menyampaikannya kepadaku atau kepada kakakmu, aku Sangling. Bukan berarti bahwa kau masih belum dewasa, maksudku padepokan yang kau nama Bajra Seta itu, tetapi dengan pertimbangan kekuatan lawan yang sebenarnya. Perguruan yang telah masak sekalipun akan membuat perhitungan yang serupa. Mereka akan sama saja dengan membunuh diri jika mereka tidak mau melihat kenyataan apabila hal itu sudah diketahuinya lebih dahulu, bahwa kekuatan lawan berada di luar jangkauan kekuatan sendiri. Terima kasih aku, jawab Mahisa Murti. Jika kami memerlukan bantuan, maka kami akan datang tanpa merasa segan. Kami memang harus mencari keseimbangan antara harga diri dan kenyataan yang kami hadapi. Apalagi perguruan kami yang masih baru itu, tentu sangat membutuhkan bimbingan dan bahkan perlindungan. Namun apabila menurut perhitungan kami akan dapat mengatasinya, maka kami akan melakukannya sendiri. Bagus, berkata aku lemah warah. Lalu, tetapi ingat, bahwa orang-orang Manikwungu telah bergabung pula dengan orang-orang Randu Papak. Sementara itu, di padepokan Randu Papak terdapat orang-orang yang datang dari berbagai perguruan yang lain. Dengan demikian maka Bajra Seta tidak harus dengan serta-merta merasa dirinya dewasa dan kuat untuk tegak tanpa kerjasama dengan siapapun juga. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk hormat. Mereka memang merasa bahwa masih terlalu banyak kekurangan yang terdapat di perguruan dan padepokannya yang baru. Namun demikian Mahisa Murti menjawab. Baiklah aku. Kami mengucapkan terima kasih sebelumnya. Jika terasa betapa beratnya tekanan yang akan kami alami dengan kehadiran kedua padepokan itu, maka biarlah kami datang kembali untuk mohon bantuan dari aku lemah warah. Jangan segan, berkata aku. Ingat. Aku adalah pamanmu, sebagaimana aku Sangling adalah kakakmu. Terima kasih, jawab Mahisa Murti sambil menundukkan kepalanya. Namun dalam pada itu, keduanya benar-benar akan meninggalkan Pakuwon lemah warah di keesokan harinya. Beberapa kali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengulangi pernyataan terima kasihnya kepada aku lemah warah dan kepada para petugas sandi yang telah berhasil mendapatkan gambaran tentang kekuatan yang akan datang ke padepokan Bajra Seta. Ketika matahari terbit di hari berikutnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah meninggalkan Pakuwon lemah warah. Aku masih memberikan beberapa pesan agar keduanya tidak merasa segan jika mereka memang memerlukan bantuan. Di sepanjang perjalanan mereka kembali ke padepokan Bajra Seta, keduanya sempat membuat perhitungan kasar dari kekuatan kedua padepokan yang akan datang ke padepokan mereka, dibandingkan dengan kekuatan yang ada di padepokan mereka itu. Agaknya orang-orang dari kedua padepokan yang akan datang ke padepokan kita, memang lebih kuat dari orang-orang kita, berkata Mahisa Murti. Bukan lebih kuat. Tetapi lebih banyak, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti tersenyum. Katanya. Ya. Kau benar. Lebih banyak. Memang lebih banyak bukan berarti lebih kuat. Tetapi bahwa padepokan mereka disebut sarang siluman, tentu mempunyai arti tersendiri. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Tetapi jawabnya. Mungkin mereka ditakuti karena kekasaran dan keliaran mereka. Bukan karena memiliki modal yang lebih berharga dari kemampuan orang-orang liar itu. Kita mempunyai ketahanan jiwani untuk mempertahankan hak kami. Sedangkan dari segi kewadagan, dinding-dinding padepokan kami akan menahan mereka, sehingga mereka harus memberikan korban pertama yang lebih besar. Mahisa Murti tidak membantah, perhitungan Mahisa Pukat dapat dimengerti. Namun jika kedua padepokan itu benar-benar mengerahkan kekuatan mereka, Mahisa Murti memang harus membuat pertimbangan-pertimbangan lain. Demikianlah, perjalanan mereka kembali ke padepokan Bajra Seta tidak menjumpai hambatan apapun juga. Perjalanan yang panjang itu memang cukup melelahkan. Tetapi kedua anak muda itu memiliki ketahanan tubuh yang tinggi, sehingga ketika mereka sampai di padepokannya, nampaknya keduanya masih tetap segar. Setelah membersihkan dan membenahi diri, maka keduanya langsung berbicara dengan ayahnya, Mahendra yang menunggunya dengan berdebar-debar. Kalian tidak beristirahat? Bertanya Mahendra. Kami tidak lelah ayah, jawab Mahisa Murti, yang kemudian langsung menceritakan hasil perjalanannya. Mahendra mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sambil mengangguk-angguk kecil ia berkata,
Yang Maha Agung telah memberi kalian jalan yang lancar pada tugas kalian. Bahkan atas bantuan yang sangat besar dari aku lemah wara. Ya ayah, jawab Mahisa Murti. Bahkan semua tugas yang seharusnya kami lakukan telah dilakukan oleh para prajurit Sandi Lemah Wara. Nah, yang penting bagi kalian adalah memperhitungkan kekuatan yang ada di padepokan ini dengan kedua padepokan yang akan datang itu. Mungkin padepokan yang disebut sarang siluman itu memang lebih besar dari padepokan yang banyak menampung pelarian dari berbagai perguruan itu. Tetapi mungkin pula tidak. Untuk membuat perhitungan, maka anggap saja bahwa kekuatan kedua padepokan itu sama, berkata Mahendra. Kita sudah memasang umbul-umbul sendiri sebagai satu perguruan, berkata Mahisa Pukat. Kita akan menyelesaikannya sendiri. Seberapapun besarnya kekuatan mereka. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, kita belum membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang akan kita tempuh. Kita baru menilai kekuatan lawan. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, tetapi pada saatnya kita tentu akan membuat perhitungan seberapa kekuatan yang ada pada kita. Mahendra pun tersenyum pula. Katanya, kau benar. Pada saatnya kita harus membuat perhitungan seperti itu. Jika sampai saatnya kita dapat mengalahkan mereka dengan kekuatan kita sendiri. Bukannya kemana kita akan minta bantuan. Jika demikian, kita untuk seterusnya tidak akan dapat berdiri tegak sebagai satu perguruan yang dewasa, berkata Mahisa Pukat. Mahendra dan Mahisa Murti yang masih saja tersenyum mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Mahendra berkata, pada dasarnya aku sependapat dengan kalian. Kenapa hanya pada dasarnya saja, bertanya Mahisa Pukat. Mahisa Pukat, berkata Mahendra dengan nada rendah. Yang kita hadapi adalah persoalan yang besar. Karena itu, maka kita tidak dapat mengambil keputusan dalam waktu sekejap atau dalam pembicaraan seperti ini. Kita harus berbicara lebih dalam, bukan saja hanya dasar-dasarnya, tetapi sampai kepada bagian-bagiannya. Nah, jika pada dasarnya aku sependapat, mungkin pada bagian-bagiannya kita berpendirian lain. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita akan membicarakan bagian-bagiannya. Tidak perlu sekarang. Biarlah persoalannya mengendap di dalam diri kita. Besok kita berbicara tentang hal ini, jawab Mahendra. Kita kehilangan waktu sehari, berkata Mahisa Pukat. Masih ada waktu, berkata Mahendra. Aku sependapat dengan ayah. Mungkin pikiran kita sekarang masih dipengaruhi oleh suasana perjalanan yang panjang itu, berkata Mahisa Murti pula. Bersambung ke bab 113. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.